Merinding. Turun dari mobil mewah saat hujan badai, CEO ini sujud di kaki tukang bakso yang ternyata adiknya sendiri. Lantai 42 Gedung Cakrawala Jakarta terasa seperti sebuah kota kaca raksasa yang mengapung di atas awan kelabu. Di dalam ruangan berlapis marmer dingin dan aroma pengharum ruangan beraroma sandalwood yang mahal namun artifisial itu, waktu seolah membeku. Tidak ada suara detak jarum jam dinding, karena di sini, segala sesuatu bergerak dalam senyap, digital, dan tanpa nyawa. Hanya ada suara dengungan halus dari pendingin ruangan sentral yang bekerja terlalu keras, berusaha membekukan udara agar sesuai dengan hati penghuninya. Anjani duduk di ujung meja mahogani panjang yang berkilau memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Wajahnya, sebuah mahakarya kecantikan yang dipahat oleh perawatan mahal dan kosmetik impor, tampak datar tanpa celah emosi. Di hadapannya, 3 pria parubaya dengan setelan jas seharga mobil keluarga sedang menahan napas, menanti goresan tangan wanita itu. Sebuah pena Montblanc berlapis emas ada di jemarinya yang lentik, terasa berat, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena beban angka yang tertera di kertas kontrak itu. 30 miliar rupiah. Angka yang fantastis bagi kebanyakan manusia yang sedang berteduh di kolong jembatan di bawah sana. Namun bagi Anjani, ini hanyalah deretan nol yang hampa. "Silakan, Bu Anjani," ucap salah satu pria itu, suaranya bergetar antara hormat dan takut. "Ini kesepakatan terbaik tahun ini." Anjani tidak menjawab. Matanya yang tajam baklang menelusuri klausa demi klausa, mencari celah, mencari kesalahan, mencari alasan untuk menunda. Namun, semuanya sempurna, terlalu sempurna, hingga terasa memuakan. Dengan gerakan anggun namun mekanis, ia menggoreskan tanda tangannya. Tinta hitam basah meresap ke dalam serat kertas, mengikat nasib perusahaan lain di bawah kendalinya. "Selamat, kerjasama ini akan mengguncang pasar," seru mereka serempak, bertepuk tangan dengan antusiasme yang dibuat-buat. Anjani hanya mengangguk tipis. Senyumnya sebatas tarikan otot bibir, tidak pernah mencapai matanya. Mata itu tetap berupa telaga hitam yang tenang namun mematikan. "Rapat selesai. Tinggalkan saya sendiri," perintahnya. Suaranya rendah, lembut, namun memiliki otoritas yang membuat ruangan seketika hening. Tidak ada bantahan, tidak ada basa-basi. Ketiga pria itu membereskan berkas dengan tergesa, membungkuk hormat, lalu menghilang di balik pintu ganda yang berat. Bunyi klik pelan dari kunci pintu otomatis terdengar seperti suara palu hakim yang mengetuk meja pengadilan. Sunyi kembali bertahta. Anjani sendirian. Perlahan, topeng, ratu bisnis, yang ia kenakan luruh seketika. Bahunya yang tegak merosot turun. Ia melepaskan pena mahal itu dan membiarkannya menggelinding di atas meja, menimbulkan bunyi kelontang kecil yang bergema menyedihkan di ruangan seluas ini. Ia bangkit dari kursi kulitnya. Langkah kakinya yang dibalut stiletto berbunyi tuk, 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 irama monoton yang menghitung detik-detik kesepiannya. Wanita itu berjalan menuju dinding kaca raksasa yang memisahkan dunianya dengan dunia luar. Di luar sana, Jakarta sedang diamuk badai. Langit sore yang seharusnya jingga kini tertutup tirai hitam pekat. Hujan turun dengan kebiadaban yang luar biasa, menghantam kaca gedung seolah ingin merobohkan menara gading tempat Anjani bersembunyi. Kilat menyambar, menerangi wajah Anjani sesaat, wajah yang pucat, lelah, dan menyimpan keretakan halus di balik bedak tebalnya. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca yang dingin. Rasa dingin itu merambat ke kulit, menembus daging, hingga menusuk ke tulang sumsumnya. Namun, rasa dingin di luar sana tidak sebanding dengan kutub es yang membeku di dalam rongga dadanya. "Apa gunanya semua ini?" batinnya berteriak. Namun bibirnya tetap terkatup rapat. Matanya menatap jalanan di bawah yang tampak seperti aliran sungai lampu merah dan putih. Ribuan kendaraan terjebak macet. Ribuan manusia berdesakan, basah kuyup, kedinginan. Tapi anehnya, Anjani justru merasa iri. Ia melihat, atau membayangkan melihat, sebuah motor tua yang melaju pelan menembus hujan, di mana seorang anak kecil memeluk erat punggung ayahnya di balik jas hujan plastik yang lusuh. Ada kehangatan di sana. Ada detak jantung yang saling bersahutan. Ada rasa saling memiliki yang tidak bisa dibeli dengan kontrak 30 miliar yang baru saja ia tanda tangani. Di sini, di ketinggian lantai 42, Anjani memiliki segalanya yang didambakan dunia.
Ia memiliki kekuasaan. Ia memiliki harta yang tidak akan habis 7 turunan. Ia dihormati, ditakuti, dan dipuja. Namun, saat ia menoleh ke belakang, menatap ruang kerjanya yang megah, yang ia lihat hanyalah kekosongan. Tidak ada foto keluarga di meja kerjanya. Tidak ada pesan masuk di ponselnya yang menanyakan, "Sudah makan belum?" atau "Hati-hati di jalan." Hanya ada notifikasi saham, jadwal rapat, dan tagihan kartu kredit platinum. Gemeretak guntur menggelegar, membuat kaca gedung bergetar halus. Anjani memejamkan mata. Ingatan itu, hantu masa lalu yang selalu ia coba kubur dengan tumpukan uang, kembali merangkak naik. Ingatan tentang tawarnya seorang bocah laki-laki yang ompong. Ingatan tentang janji kelingking di bawah pohon kersen. Ingatan tentang sebuah keluarga yang utuh, sebelum takdir merenggutnya dengan paksa dan menyisakan lubang menganga yang tak pernah bisa ditambal. Air mata, satu tetes yang bening dan hangat, lolos dari sudut matanya tanpa izin. Air mata itu meluncur membasahi pipi, satu-satunya hal yang terasa hangat di ruangan yang membekukan ini. Anjani buru-buru menyekanya dengan kasar, seolah itu adalah tanda kelemahan yang menjijikan. Ia tidak boleh menangis. Ia adalah Anjani sang penguasa. Ia tidak boleh rapuh. Namun, hujan di luar seolah mengejeknya. Derasnya air yang jatuh adalah manifestasi dari tangisan yang ia tahan selama 10 tahun. Langit menangis untuknya, karena Anjani sudah lupa bagaimana cara menangis yang sesungguhnya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wanita di pantulan itu tampak cantik, berkelas, dan sempurna. Tapi wanita di pantulan itu, matanya mati. "Tuhan," bisiknya lirih. Suaranya pecah ditelan gemuruh AC dan hujan. "Ambil semua hartaku. Ambil gedung ini. Ambil semuanya." Ia menarik napas panjang yang terasa menyakitkan, seolah ada pecahan kaca di paru-parunya. "Kembalikan saja dia padaku. Sekali saja." Hening. Tidak ada jawaban dari langit. Hanya kilat yang menyambar sekali lagi, seolah memotret kesedihan Anjani dalam bingkai cahaya putih yang menyilaukan, lalu melemparkannya kembali ke dalam kegelapan. Anjani berbalik badan, memunggungi jendela. Ia meraih tas kulit mewahnya, bersiap untuk pulang ke rumah yang tak kalah besarnya, dan tak kalah kosongnya. Menara gading ini memang melindunginya dari hujan fisik, tapi ia sadar, jiwanya telah basah kuyup oleh air mata kepedihan sejak lama. Dan tidak ada payung emas manapun yang mampu melindunginya dari badai kenangan itu. Lift pribadi itu meluncur turun dari lantai 42 dengan kecepatan yang hampir tak terasa, seolah membawa Anjani menembus lapisan-lapisan atmosfer kesunyian menuju perut bumi yang bising. Denting halus menandakan pintu baja terbuka di lobi basement khusus VIP. Di sana, sebuah sedan hitam mengkilap, panjang, lebar, dan tampak mengintimidasi, sudah menunggu seperti binatang buas yang jinak. Seorang sopir berseragam safari abu-abu bergegas keluar, membukakan pintu belakang dengan gerakan membungkuk yang sudah terlatih puluhan tahun. "Mari, Ibu," ucapnya sopan. Anjani masuk ke dalam kabin mobil. Pintu ditutup dengan bantingan pelan yang solid. Bam! Seketika, suara dunia luar terpotong. Deru exhaust fan gedung parkir, teriakan satpam, klakson samar dari kejauhan, semuanya lenyap. Anjani kini berada di dalam kapsul kedap suara, sebuah kepompong berlapis kulit napa premium yang menjaganya dari segala ketidaknyamanan duniawi. Namun, saat tubuhnya tenggelam di jok empuk yang bisa memijat punggungnya secara otomatis itu, ia justru merasa seperti mayat yang baru saja dimasukkan ke dalam peti mati mewah. Mobil mulai bergerak, merayap keluar dari gedung menuju jalanan utama Jakarta yang sedang disandera hujan badai. Begitu ban mobil menyentuh aspal jalan raya, realitas kota metropolitan menghantam mata, meski tak menyentuh kulit. Kaca jendela mobil yang gelap dan dilapisi peredam suara mengubah pemandangan di luar menjadi film bisu yang tragis. Hujan tidak turun rintik-rintik, melainkan tumpah ruah seperti air bah yang dijatuhkan dari langit. Angin menampar-nampar pepohonan di pinggir jalan hingga membungkuk pasrah. Lalu lintas macet total. Lautan lampu rem berwarna merah menyala sejauh mata memandang, terpantul di aspal basah seperti sungai darah yang menggenang. Ribuan kendaraan terjebak, saling himpit, saling serobot, membunyikan klakson yang hanya terdengar samar dari dalam mobil Anjani. Di sela-sela mobil,
Para pengendara motor berteduh di bawah jembatan layang, berhimpitan seperti kawanan pinguin yang kedinginan, menggigil dengan jas hujan plastik seadanya yang berkibar diterpa angin. Anjani menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong yang menembus kaca. Jemarinya bermain-main dengan cincin berlian di jari manisnya, memutarnya ke kiri dan ke kanan, sebuah kebiasaan gugup yang tak disadarinya. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menjalar di rongga dadanya. Bukan sesak karena asma atau serangan jantung, melainkan sebuah tekanan abstrak yang menghimpit ulu hati. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-parunya, memaksanya untuk bernapas lebih pendek, lebih cepat. Ia melonggarkan syal sutra Hermes yang melilit lehernya. Kain itu sehalus awan, tapi malam ini terasa seperti jerat tali gantungan. "Pak," panggil Anjani tiba-tiba. Suaranya terdengar parau di tengah keheningan kabin. Sopir parubaya itu, Pak Maman, yang sudah mengabdi sejak Anjani masih merintis karir, langsung menatap lewat kaca spion tengah. "Ya, Bu, ada yang bisa saya bantu?" "Apa AC-nya terlalu dingin?" tanya Anjani sambil memeluk lengannya sendiri. Ia merasakan kulitnya meremang, bulu kuduknya berdiri. Ada hawa dingin yang menusuk, yang anehnya tidak berasal dari ventilasi udara di atas kepalanya. Pak Maman melirik panel kontrol suhu. "Suhunya sudah saya setel di 24 derajat, Bu. Standar seperti biasa. Tapi kalau Ibu kedinginan, saya naikkan sedikit." Tangan keriput sopir itu memutar tombol, menaikkan suhu menjadi 26 derajat. Angin yang keluar dari kisi-kisi AC kini menjadi lebih pelan, hampir tak terasa. Namun, Anjani tetap menggigil. Ia menarik blazernya lebih rapat menutupi dada. Bukan udara di mobil ini yang dingin. Anjani menyadari, rasa beku itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah dinginnya kesepian yang telah mengendap bertahun-tahun, membeku menjadi gletser abadi di dalam jiwanya. Tidak ada termostat di dunia ini yang bisa mengatur suhu hati yang telah mati rasa. Mobil mewah ini, dengan segala fitur kenyamanannya, hanyalah sangkar emas yang membawanya pulang ke sangkar yang lebih besar lagi. "Biarkan saja, Pak. Tidak apa-apa," ralat Anjani pelan. Ia kembali menyandarkan kepalanya ke jendela. Kaca mobil itu dingin saat bersentuhan dengan keningnya. Di luar, wiper mobil bergerak ke kiri dan ke kanan dengan irama monoton. Sret, sret, sret. Suara karet bergesekan dengan kaca basah itu terdengar hipnotis, seolah menghitung detik-detik hidupnya yang terbuang sia-sia untuk mengejar tumpukan kertas bernama uang. Tiba-tiba, rasa sesak itu datang lagi, kali ini lebih kuat. Jantung Anjani berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Dek, dek, dek. Iramanya tidak beraturan, seolah merespon sesuatu yang ada di dekatnya. Sebuah firasat, sebuah pertanda purba yang diwariskan oleh naluri manusia untuk merasakan kehadiran seseorang yang terikat darah. Kenapa malam ini rasanya berbeda? Kenapa hujan ini terasa begitu personal? Anjani menekan dadanya dengan telapak tangan, mencoba menenangkan gemuruh di dalamnya. Matanya menelusuri trotoar yang basah kuyup di luar sana. Ia melihat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Seorang ibu menutupi kepala anaknya dengan tas belanja. Seorang pedagang asongan membungkus dagangannya dengan plastik kresek hitam. Wajah-wajah mereka tampak lelah, cemas, dan basah. Dulu, ia pernah merasakan hujan seperti itu. Ingatan itu menyelinap masuk tanpa permisi. Hujan yang sama, dingin yang sama, 10 tahun yang lalu. Saat itu ia tidak berada di dalam sedan Jerman seharga miliaran rupiah. Saat itu ia hanya berlari di tengah ladang, tertawa lepas bersama seseorang, membiarkan air hujan membasahi rambut dan baju mereka hingga kuyup. Tidak ada AC, tidak ada jok kulit, tidak ada sopir. Tapi saat itu, ia merasa hangat. Ia merasa hidup. "Bu Anjani." Suara Pak Maman kembali memecah lamunan. Mobil berhenti total. Macetnya parah sekali di depan. Sepertinya ada genangan air atau pohon tumbang. "Kita mungkin bakal tertahan lama di sini." Anjani hanya menghela napas panjang. Uap napasnya membentuk kabut tipis di kaca jendela, yang dengan cepat menghilang. "Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak sedang ditunggu siapa-siapa di rumah." Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan jujur. Pak Maman terdiam,
tidak berani merespons. Ia tahu betul majikannya itu hidup sendirian di istana besarnya. Ia tahu betul tidak ada suami yang menyambut. Tidak ada anak yang berlari minta gendong. Hanya ada asisten rumah tangga yang menyiapkan makan malam, lalu menghilang ke paviliun belakang. Mobil itu kini benar-benar berhenti, terjebak di antara bus kota yang mengepulkan asap hitam dan mobil box yang kusam. Hujan semakin deras, memukul atap mobil seperti ribuan kerikil yang dijatuhkan dari langit. Anjani merasa dinding-dinding mobil ini semakin menyempit, menghimpitnya. Oksigen terasa menipis. Ia butuh melihat keluar. Ia butuh memastikan bahwa dunia di luar sana masih nyata, bukan sekadar proyeksi film di kaca jendelanya. Tangan Anjani terulur, menekan tombol power window. Bu, hujannya deras sekali, nanti basah. Pak Maman mengingatkan dengan nada khawatir. Anjani tidak peduli. Kaca jendela perlahan turun. Wush! Suara bising jalanan langsung menyerbu masuk. Suara klakson yang memekakan telinga, teriakan kondektur bus, dan yang paling dominan, suara gemuruh hujan yang menghantam aspal. Cipratan air masuk, membasahi lengan baju mahal Anjani dan pipinya yang mulus. Bau aspal basah, bau asap knalpot, dan aroma tanah yang menguap bercampur menjadi satu, aroma kehidupan yang kotor, kasar, tapi nyata. Anjani menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma itu seolah itu adalah oksigen murni. Ia membiarkan titik-titik air hujan membasahi wajahnya, merusak riasannya yang sempurna. Rasa dingin air hujan itu terasa menyengat, tapi justru itulah yang ia butuhkan. Itu membuktikan bahwa ia masih bisa merasakan sesuatu. Matanya menyapu sekeliling, mencari sesuatu di tengah kekacauan lalu lintas itu. Naluri di dadanya semakin menjerit. Ada sesuatu di luar sana, atau seseorang. Di antara ribuan manusia yang sedang berjuang melawan badai ini, hatinya seolah ditarik oleh benang tak kasat mata ke satu arah. Ke arah trotoar di seberang jalan. Di sana, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip sekarat, bayangan-bayangan manusia bergerak samar tertutup tirai hujan. Anjani menyipitkan mata, mencoba menembus kegelapan malam dan derasnya air. Jantungnya berpacu semakin cepat, seirama dengan wiper yang bergerak gila-gilaan. Firasat itu bukan sekadar perasaan kosong. Malam ini, takdir sedang bekerja. Lampu lalu lintas di perempatan besar itu berubah warna. Merah menyala, angkuh dan mutlak, memaksa ribuan roda yang berputar lelah untuk berhenti seketika. Di layar dashboard mobil, angka hitung mundur digital menunjukkan 90 detik. 90 detik yang bagi kebanyakan orang hanyalah jeda membosankan untuk mengecek ponsel. Namun bagi Anjani malam ini, itu adalah 90 detik yang akan meruntuhkan semesta logikanya. Hujan masih mengguyur tanpa ampun, menciptakan tirai air yang memburamkan pandangan. Kaca jendela mobil yang tadi sempat diturunkannya sedikit kini kembali tertutup rapat, menyisakan embun dingin yang menempel di permukaan kaca. Anjani menempelkan keningnya pada dinginnya jendela, matanya menerawang menembus butiran air yang merayap turun seperti air mata raksasa. Dunia di luar sana tampak seperti lukisan cat minyak yang luntur. Cahaya lampu jalan berwarna kuning natrium berpendar suram, memantul di aspal basah, menciptakan siluet-siluet memanjang yang mengerikan. Di sudut jalan, di bawah pohon mahoni tua yang rantingnya merunduk berat menahan air, ada kehidupan yang berdenyut pelan, kontras dengan kematian rasa di dalam mobil mewah ini. Sebuah gerobak kayu tua, warnanya biru kusam, catnya mengelupas di sana-sini menampilkan serat kayu yang lapuk dimakan usia dan cuaca. Uap putih mengepul tipis dari panci besar di atasnya, bertarung gagah melawan dinginnya angin malam. Itu adalah gerobak bakso keliling, jenis yang biasa mangkal di tikungan jalan atau masuk keluar gang sempit. Anjani sering melihat pemandangan seperti ini. Kemiskinan adalah ornamen kota Jakarta yang tak terpisahkan, namun biasanya ia hanya melewatinya sekilas sebagai angin lalu. Tapi kali ini, matanya terkunci. Seorang laki-laki muda, mungkin seusia dengannya atau sedikit lebih muda, sedang sibuk di balik gerobak itu. Tubuhnya kurus, dibalut kaos oblong yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu tak jelas, basah kuyup mencetak tulang punggungnya yang menonjol. Ia tidak memakai jas hujan. Hanya selembar handuk kecil, "Good Morning," yang melingkar di lehernya, lusuh dan dekil. Laki-laki itu sedang melayani seorang pembeli. Seorang anak jalanan kecil yang berteduh dengan kardus di kepalanya. Tangan laki-laki itu bergerak cekatan,
menyendok kuah, memotong tahu, menaburkan bawang goreng. Gerakannya memiliki irama. Sebuah tarian bertahan hidup yang repetitif namun penuh kesungguhan. Anjani mengamati dalam diam. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebuah rasa dejavu yang menyengat. Seperti aroma samar masakan ibu yang tiba-tiba tercium di tengah keramaian pasar, memancing memori yang terkubur sangat dalam. Kenapa dia tidak berteduh? Gumam Anjani pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Laki-laki itu menyerahkan mangkuk bakso kepada si anak kecil. Uap panas mengepul di antara wajah mereka. Dan disitulah momen itu terjadi. Sebuah momen sepersekian detik yang membuat jantung Anjani seolah berhenti berdetak, lalu memukul rongga dadanya dengan palu godam. Laki-laki itu tersenyum. Bukan senyum sopan pedagang kepada pembeli. Itu adalah senyum tulus yang matanya ikut menyipit, membentuk garis-garis halus di sudut kelopak matanya. Ia mengusap puncak kepala anak kecil itu dengan tangannya yang basah, lalu merogoh saku celananya yang kucel, mengeluarkan selembar uang ribuan yang lecek, dan memberikannya kembali pada anak itu. Kembalian? Atau sedekah? Anjani tidak tahu. Yang ia tahu adalah gerakan selanjutnya. Setelah anak itu pergi berlari menembus hujan, laki-laki itu mengangkat handuk kecil di lehernya. Ia menyeka wajahnya yang basah oleh campuran air hujan dan keringat. Ia mengusap dari kening, turun ke pipi, lalu berakhir dengan menepuk-nepuk pipi kirinya 2 kali dengan punggung tangan, seolah menyemangati dirinya sendiri agar tetap terjaga. Dek! Darah Anjani mendesir hebat, naik ke kepala, membuat telinganya berdenging panjang. Napasnya tercekat di tenggorokan. Gerakan itu, cara dia menyeka wajah, cara dia menepuk pipi kiri 2 kali saat lelah. Itu bukan gerakan umum. Itu adalah tanda tangan fisik yang sangat spesifik. Sebuah kebiasaan kecil yang hanya dimiliki oleh satu orang di masa lalu Anjani. Seseorang yang dulu, 10 tahun lalu, selalu melakukan hal yang sama setiap kali selesai mengerjakan PR matematikanya yang sulit, atau setiap kali lelah sehabis bermain bola di lapangan becek. Tidak mungkin. Desis Anjani. Suaranya bergetar, memecahkan keheningan kabin. Ia menekan wajahnya lebih rapat ke kaca jendela, hingga hidungnya tertekan dan uap napasnya mengaburkan pandangan. Ia mengusap kaca itu dengan panik dari dalam, berusaha melihat lebih jelas. Jarak mereka hanya terpisah 10 meter, dipisahkan oleh trotoar dan jalur lambat, tapi rasanya seperti terpisah 2 dimensi berbeda. Laki-laki itu kini berdiri diam, menatap hujan yang jatuh. Profil wajahnya terkena sorot lampu jalan. Hidung yang tidak terlalu mancung namun tegas. Rahang yang kini menampakkan guratan kerasnya kehidupan. Dan mata itu, meski dari jauh, Anjani bisa merasakan pancaran mata itu. Mata yang teduh, mata yang tidak pernah menuntut, mata yang selalu menerima nasib dengan kepasrahan seorang hamba sahaya. Itu mata yang sama yang menatapnya 10 tahun lalu di kursi belakang mobil sebelum kecelakaan itu merenggut segalanya. Mata adiknya, Darminto. Nama itu lolos dari bibirnya. Sebuah doa yang bercampur dengan ketidakpercayaan. Rasa sakit yang tajam menghujam ulu hati Anjani. Kakinya lemah seketika, meski ia sedang duduk. Tangannya gemetar hebat saat mencengkeram pegangan pintu mobil. Akal sehatnya berteriak keras. Itu tidak mungkin. Darminto sudah hilang. Polisi bilang dia mungkin hanyut di sungai. Ayah bilang kita harus ikhlas. Logika Anjani, logika seorang pebisnis yang dingin dan rasional, menolak mentah-mentah apa yang dilihat matanya. Mana mungkin adiknya, putra kesayangan keluarga yang dulu dimanja, kini berdiri di pinggir jalan sebagai tukang bakso yang kehujanan? Ini pasti halusinasi. Ini pasti efek lelah karena bekerja 14 jam sehari. Ini pasti proyeksi rasa bersalahnya yang belum tuntas. Tapi hati seorang kakak tidak bisa dibohongi. Darah yang mengalir di tubuh laki-laki itu memanggil darah yang sama di tubuh Anjani. Resonansi itu begitu kuat hingga membuat sekujur tubuh Anjani merinding ngeri. Pak Maman, seru Anjani, suaranya naik 1 oktav, penuh kepanikan. Sopir di depan terlonjak kaget. Ya, Bu? Ada apa, Bu? Lampu merahnya masih lama? Tanya Anjani tidak sabar. Matanya tidak sedetik pun lepas dari sosok di seberang jalan. Tinggal 10 detik lagi, Bu. Kenapa? Ibu mau mual.
Lihat orang itu, Pak. Di seberang. Tukang bakso itu. Tunjuk Anjani dengan jari telunjuk yang gemetar. Pak Maman menyipitkan mata, melihat ke arah yang ditunjuk. Tukang bakso? Iya, Bu. Kasihan ya hujan-hujanan. Kenapa, Bu? Ibu mau beli bakso? Pertanyaan polos Pak Maman terasa seperti tamparan. Beli bakso? Anjani ingin berteriak bahwa ia ingin membeli seluruh hidup laki-laki itu kembali. Ia ingin menyeretnya masuk ke dalam mobil, membalutnya dengan selimut hangat, dan memberinya makan sampai kenyang. Namun, sebelum Anjani sempat menjawab, lampu lalu lintas berubah hijau. Klakson dari mobil di belakang membahana, mendesak, kasar. Bunyi tiin-tiin panjang yang tidak sabaran. Sudah hijau, Bu. Kita jalan ya, kata Pak Maman, perlahan menginjak gas. Mobil mulai meluncur maju. Tunggu. Jangan jalan dulu. Anjani berteriak, setengah bangkit dari duduknya. Tapi arus lalu lintas Jakarta tidak kenal ampun. Mobil mereka sudah terdorong maju oleh arus kendaraan lain. Sosok laki-laki di gerobak bakso itu perlahan bergeser ke belakang, menjauh, semakin mengecil di bingkai jendela belakang mobil. Anjani memutar tubuhnya, menatap lewat kaca belakang. Laki-laki itu kembali mendorong gerobaknya, membungkuk melawan angin, perlahan menghilang di telan kabut hujan dan asap knalpot. Bayangannya semakin samar, lalu lenyap sepenuhnya di tikungan. Anjani menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dadanya terasa kosong melompong, seolah jantungnya tertinggal di trotoar basah tadi. Itu dia. Nurani Anjani berbisik lantang, mengalahkan suara hujan. Itu dia. Kamu baru saja membiarkan adikmu kehujanan lagi. Dunia Anjani berputar, memudar, lalu berubah bentuk. Suara bising klakson dan deru hujan di Jakarta perlahan lenyap, digantikan oleh desau angin pegunungan yang murni dan purba. Aroma aspal basah dan knalpot yang menyengat hidung itu menguap, berganti menjadi aroma tanah basah, getah pinus, dan uap jagung bakar yang manis. Kaca mobil mewah yang dingin itu meleleh, membawa kesadaran Anjani terlempar mundur, menembus lorong waktu sejauh 10 tahun ke belakang. Puncak Pas, 2016. Langit kala itu tidak hitam dan marah seperti malam ini. Langit berwarna abu-abu lembut, menggantung rendah seolah ingin memeluk bumi. Kabut tebal turun perlahan dari punggung bukit, menyelimuti hamparan kebun teh yang hijau membentang seperti permadani raksasa milik para dewa. Udara dingin menggigit kulit, namun itu adalah jenis dingin yang menyenangkan, dingin yang membuat orang ingin saling merapatkan tubuh dan mencari kehangatan satu sama lain. Di pinggir jalan berkelok itu, sebuah mobil keluarga sederhana, bukan sedan mewah, melainkan sebuah MPV tua berwarna perak, terparkir miring. Pintu bagasinya terbuka lebar, menjadi atap darurat bagi keluarga kecil yang sedang menikmati istirahat sore. Mbak Yan, sini. Kabutnya turun. Suara itu, suara yang renyah, belum pecah sepenuhnya oleh masa pubertas, melengking riang memecah keheningan hutan pinus. Anjani muda, saat itu masih seorang mahasiswi semester awal dengan rambut dikuncir kuda asal-asalan, menoleh sambil tersenyum lebar. Di sana, di tengah rerumputan basah, berdiri Darminto. Adiknya itu masih berumur 12 tahun. Tubuhnya kurus, kakinya panjang seperti belalang, dan kulitnya sawo matang terbakar matahari karena terlalu sering bermain bola. Ia mengenakan jaket hoodie kebesaran berwarna merah yang resletingnya macet di tengah, membuat kaos dalamnya mengintip malu-malu. Hidungnya merah karena dingin, ingusnya sedikit meler, tapi matanya, Tuhan, mata itu bersinar lebih terang daripada bintang manapun yang pernah Anjani lihat. Jangan lari-lari, Minto, nanti asmamu kambuh, teriak Anjani, separuh memarah, separuh tertawa. Ia berlari kecil mengejar adiknya yang melompat-lompat girang menyambut gumpalan kabut putih yang bergerak mendekat. Nggak akan, Mbak, udaranya enak, segar. Darminto merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, seolah ingin memeluk seluruh gunung itu sendirian. Ia berputar-putar, wajahnya menengadah ke langit, membiarkan butiran embun membasahi wajahnya. Tawa anak itu berderai, lepas dan bebas. Tidak ada beban, tidak ada ketakutan akan masa depan.
Bagi Darminto kecil, dunia hanyalah tentang hari ini, tentang liburan sekolah, dan tentang kakaknya yang selalu ada di sampingnya. Anjani akhirnya berhasil menangkap lengan adiknya. Napasnya sedikit terengah. Ia menarik Darminto mendekat, merapikan kerah jaket adiknya yang berantakan. "Kamu ini," dibilangin ngeyel. Omel Anjani sambil mengusap ingus adiknya dengan tisu yang ia keluarkan dari saku celana jeansnya. Gerakan itu kasar tapi penuh kasih sayang. Darminto hanya menyengir, memamerkan deretan giginya yang putih. Lalu, ia melakukan gerakan itu. Gerakan yang tadi dilihat Anjani di lampu merah Jakarta. Anak itu mengangkat tangan kanannya, menyeka wajahnya yang basah oleh embun, lalu dengan punggung tangannya, ia menepuk pipi kirinya 2 kali. "Pluk, pluk." "Capek ketawa, Mbak," katanya polos. Hati Anjani muda meleleh melihatnya. Ia tahu betul kebiasaan itu. Itu adalah cara Darminto, mereset wajahnya setiap kali ia merasa terlalu lelah atau terlalu bersemangat. "Dasar jelek," ejek Anjani. Lalu ia menarik adiknya ke dalam pelukan. Ia mendekap kepala adiknya ke dadanya. Aroma sampo stroberi murah dan bau keringat anak laki-laki menguar. Aroma yang bagi Anjani adalah wangi surga. "Mbak Yan," panggil Darminto lirih dalam dekapan kakaknya. Suaranya teredam kain jaket. "Nanti kalau Mbak Yan sudah lulus, sudah kerja hebat, Mbak Yan bakal pergi ya?" Pertanyaan itu terdengar begitu rapuh di tengah luasnya alam. Anjani melonggarkan pelukannya, menatap wajah adiknya. Ada kecemasan di mata bulat itu. Kecemasan seorang adik yang takut ditinggal kakaknya tumbuh dewasa. Anjani tersenyum lembut. Ia menangkup wajah adiknya dengan kedua tangan, merasakan pipi yang dingin itu. Di belakang mereka, ayah dan ibu sedang duduk di bagasi mobil, menuangkan teh panas dari termos, tertawa membicarakan sesuatu yang tidak penting. Pemandangan itu begitu sempurna, begitu utuh. "Dengerin Mbak," ucap Anjani tegas, menatap lurus ke manik mata adiknya. "Mau Mbak jadi sarjana, mau Mbak jadi bos, mau Mbak jadi presiden sekalipun, Mbak nggak akan pernah ninggalin Minto. Janji." Darminto mengacungkan jari kelingkingnya yang kecil dan bengkok. Anjani tertawa kecil, lalu mengaitkan jari kelingkingnya yang lentik ke jari adiknya. Kelingking mereka terkunci, sebuah sumpah darah yang tak terucap namun sakral. "Janji, Mbak akan selalu jaga Minto. Kita bakal sukses bareng. Kita bakal beliin ayah ibu rumah gedongan. Oke." "Oke." Wajah Darminto kembali cerah seketika. Kecemasannya lenyap seperti kabut yang ditiup angin. "Kalau Mbak bohong, nanti jerawatan seumur hidup." "Ih, doanya jelek banget." Anjani mencubit pinggang adiknya. Mereka berdua tertawa lagi. Tawa yang bersahut-sahutan dengan desau angin di pucuk pohon pinus. Momen itu terasa abadi. Waktu seolah berhenti hanya untuk mereka berdua, memberi kesempatan bagi memori ini untuk terpatri selamanya dalam jiwa Anjani. Di saat itu, Anjani merasa dirinya adalah wanita paling kuat di dunia. Ia adalah pelindung adiknya. Ia adalah pahlawan bagi Darminto. Dan ia percaya, dengan segenap kenaifan masa mudanya, bahwa tidak ada satu hal buruk pun yang bisa menyentuh mereka selama mereka bersama. Di kejauhan, ayah melambaikan tangan. "Anjani, Minto, ayo naik. Keburu gelap, jalanan licin." "Iya, yah," seru mereka serempak. Mereka berlari kecil kembali menuju mobil. Tangan Anjani menggenggam erat tangan adiknya, tidak mau lepas barang sedetik pun. Genggaman itu terasa hangat, solid, dan nyata. Darminto sempat menoleh ke belakang sekali lagi, menatap kabut yang semakin tebal menelan pemandangan bukit. Jika saja Anjani tahu. Jika saja ia tahu bahwa itu adalah tawa terakhir yang akan ia dengar dari bibir adiknya. Jika saja ia tahu bahwa janji yang baru saja ia ucapkan akan menjadi kutukan yang menghantuinya seumur hidup. Mungkin ia tidak akan pernah melepaskan genggaman tangan itu. Mungkin ia akan memaksa ayah untuk berhenti di sana selamanya, membiarkan mereka membeku dalam waktu, menjadi patung abadi di tengah kebun teh, asalkan mereka tetap bersama. Tapi takdir tidak bekerja seperti itu. Takdir adalah penulis skenario yang kejam, yang memberikan momen terindah tepat sebelum ia menjatuhkan palu kehancuran. Mereka masuk ke dalam mobil.
Pintu ditutup. Bam! Suara tawa itu terkurung di dalam kabin mobil tua itu, tersimpan rapat, siap untuk dihancurkan berkeping-keping di tikungan jalan berikutnya. Mesin mobil menderu hidup, roda mulai berputar perlahan, membawa mereka menuruni bukit, menuju jurang pemisah yang telah menganga lebar menunggu mangsanya. Dan kabut pun turun semakin pekat, menutup pandangan, seolah alam semesta sedang menutup mata karena tidak tega melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahagia itu fana, namun penyesalannya abadi. Hujan mulai turun, mengubah jalanan aspal berkelok puncak menjadi jalur hitam yang licin dan mematikan. Kabut yang tadi terlihat romantis di kejauhan kini turun mengepung mobil MPV perak itu, menelan jarak pandang hingga hanya tersisa beberapa meter di depan kap mesin. Suasana di dalam mobil yang tadinya hangat penuh canda perlahan berubah menjadi hening yang mencekam. Ayah mematikan radio. Kedua tangannya mencengkeram kemudi dengan erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tubuhnya condong ke depan. Matanya menyipit berusaha menembus tirai putih susu di depan. Hati-hati, Yah. Licin, ibu mengingatkan dari kursi depan. Suaranya bergetar halus. Di kursi belakang, Anjani masih menggenggam tangan Darminto. Namun, genggaman itu kini terasa lembab oleh keringat dingin. Firasat buruk itu datang tiba-tiba, merayap naik dari perut seperti ular berbisa. Anjani menoleh ke samping. Darminto sudah tertidur. Kepalanya terkulai miring menempel pada kaca jendela yang berembun. Napasnya teratur. Dadanya naik turun dengan damai. Sama sekali tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai di tikungan berikutnya. Minto. Bisik Anjani pelan. Ingin membangunkannya, tapi tertahan. Biarlah dia tidur, pikirnya. Biarlah dia bermimpi indah sebelum sampai di rumah. Mobil melaju pelan menuruni tikungan tajam yang dikenal warga lokal sebagai tikungan neraka. Wiper mobil bergerak panik menyapu air, mencicit nyaring seolah berteriak memberi peringatan. Dan kemudian, cahaya itu muncul. Dua sorot lampu kuning raksasa menembus kabut tebal dari arah berlawanan, menyilaukan mata, disertai raungan klakson yang memekakan telinga. Sebuah truk pengangkut pasir kehilangan kendali. Remnya blong. Roda-roda besinya tergelincir di aspal basah, mengubah monster besi itu menjadi peluru kendali yang tak terhentikan. Truk itu tidak berada di jalurnya. Ia meluncur miring, memakan seluruh badan jalan, menerjang lurus ke arah mereka. Awas! Teriakan ayah adalah suara terakhir yang terdengar manusiawi. Ayah membanting setir ke kiri sekuat tenaga. Ban mobil berdecit ngeri, kehilangan cengkeraman. Dunia Anjani miring seketika. Gravitasi hilang. Tubuhnya terlempar ke samping, membentur pintu. Brak! Bukan suara ledakan, melainkan suara besi yang dipelintir paksa, kaca yang pecah menjadi ribuan butir kristal, dan jeritan logam yang saling mengoyak. Waktu melambat secara mengerikan. Dalam gerak lambat itu, Anjani melihat pecahan kaca jendela belakang melayang di udara seperti berlian yang berkilauan. Ia melihat tas bekal ibu terbang melintasi kabin. Ia merasakan sabuk pengamannya mengunci, menahan dadanya dengan tekanan yang meremukan tulang rusuk. Mobil itu berputar liar, terdorong hantaman truk, lalu terpelanting keluar dari bahu jalan. Bumi dan langit bertukar tempat. Gelap, terang, gelap lagi. Mereka terjun bebas. Mobil itu berguling menuruni lereng jurang yang curam. Boom! 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 Setiap benturan ke tanah dan batang pohon terasa seperti kiamat kecil yang menghancurkan tubuh. Anjani tidak bisa berteriak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati yang kacau balau, dan berusaha menggapai tangan adiknya. Minto! Pegang tangan Mbak. Minto! Tapi tangannya hanya menangkap udara kosong. Lalu, benturan terakhir yang paling keras menghentikan segalanya. Dum! Hening. Keheningan yang mutlak dan tuli. Perlahan, suara-suara dunia kembali merayap masuk ke telinga Anjani. Suara tetesan air. Tes, tes, tes. Suara desis radiator yang bocor. Suara jangkrik hutan yang terus bernyanyi. Tidak peduli pada tragedi manusia. Dan rasa sakit yang luar biasa menghantam sekujur tubuhnya, seolah setiap inci dagingnya telah dipukul palu. Anjani membuka matanya. Pandangannya kabur,
Tertutup cairan hangat yang mengalir dari pelipisnya. Darah. Ia mengerjap, berusaha mengembalikan fokus. Posisi mobil miring, tersangkut di antara dua pohon besar di dasar jurang. Yah, Bu. Panggilnya Parau. Tidak ada jawaban dari kursi depan. Hanya tubuh ayah dan ibu yang terkulai dalam posisi yang tidak wajar, tertahan sabuk pengaman. Anjani menoleh ke samping kanannya, tempat Darminto duduk tadi. Jantungnya berhenti berdetak sedetik. Kosong. Kursi itu kosong. Pintu mobil di sebelah kanan telah robek dan terlepas sepenuhnya akibat benturan dengan pohon. Sabuk pengaman di kursi itu terpasang, tapi longgar dan terpotong, melambai-lambai tertiup angin malam yang masuk dengan bebas. Darminto tidak ada di sana. Minto. Panggilan Anjani berubah menjadi kepanikan murni. Ia mengabaikan rasa sakit di kakinya yang terjepit. Ia mengabaikan darah yang menetes ke matanya. Dengan tenaga sisa, ia melepas sabuk pengamannya. Ia merangkak tertatih-tatih keluar melalui lubang bekas pintu yang menganga. Kakinya menyentuh tanah lumpur yang dingin. Hujan masih turun, membasuh darah di wajahnya. Hutan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh satu lampu depan mobil yang masih menyala redup, menyorot semak belukar yang patah-patah. Darminto! Teriak Anjani sekuat tenaga. Suaranya menggema, memantul di dinding-dinding jurang, lalu hilang ditelan kegelapan hutan. Tidak ada sahutan. Hanya suara angin yang melolong di sela-sela pohon pinus, terdengar seperti suara hantu yang menangis. Anjani menyeret kakinya, menyusuri jejak mobil yang merusak semak-semak. Ia meraba-raba dalam gelap. Tangannya menyentuh sesuatu. Sepatu. Sepatu Kets adiknya yang sebelah, tergeletak begitu saja di atas akar pohon. Anjani memungut sepatu itu. Ia mendekapnya erat ke dada. Air matanya tumpah bercampur dengan air hujan. Ia berlutut di tanah yang becek, merasa sekecil semut di tengah hutan rimba yang luas dan tak acuh ini. Dik. Jawab Mbak. Kamu di mana? Ia merangkak ke tepi jurang yang lebih dalam lagi di bawah mereka. Ia mendengar suara gemuruh air sungai yang deras di bawah sana. Sungai Ciliwung Hulu yang sedang banjir karena hujan lebat. Sebuah kesadaran mengerikan menghantamnya lebih keras daripada tabrakan tadi. Pintu mobil yang robek, tubuh kecil yang tidak tertahan sabuk pengaman, dan sungai deras di bawah sana. Tidak aak. Jeritan Anjani malam itu adalah jeritan paling memilukan yang pernah didengar oleh hutan puncak. Itu bukan sekadar teriakan ketakutan. Itu adalah suara hati yang robek menjadi dua. Itu adalah suara janji yang patah. Itu adalah suara seorang kakak yang menyadari bahwa ia baru saja gagal melakukan satu-satunya tugas terpenting dalam hidupnya. Ia merangkak gila seperti orang kesurupan, hendak menuruni tebing menuju sungai, tapi rasa sakit di kepalanya membuatnya ambruk. Pandangannya menggelap. Kesadarannya mulai hilang. Namun, sebelum dunia benar-benar padam, telinganya menangkap satu suara, atau mungkin hanya imajinasinya, suara lirih terbawa angin. Mbak Yan. Lalu semuanya hitam. Di kegelapan itu, Anjani berharap ia tidak pernah bangun lagi. Karena ia tahu, jika ia bangun, ia akan bangun di dunia neraka. Dunia tanpa Darminto. Dunia di mana separuh jiwanya telah hanyut terbawa arus sungai yang dingin dan kelam, meninggalkan separuh lainnya hidup dalam penyesalan abadi yang tak berujung. Malam itu, Darminto mati. Dan malam itu juga, Anjani yang periang ikut mati bersamanya. Waktu adalah penyembuh luka, begitu kata para pujangga. Namun bagi Anjani, waktu adalah algojo yang menyiksa perlahan, mengiris harapan hari demi hari dengan pisau tumpul keputusasaan. Minggu-minggu pertama setelah kecelakaan adalah neraka yang kabur. Anjani dan ayah selamat dengan patah tulang dan memar. Namun jiwa mereka tertinggal di dasar jurang itu. Tim SAR berseragam oranye menyisir aliran sungai Ciliwung selama 7 hari 7 malam. Perahu karet hilir mudik membelah air keruh. Tongkat-tongkat besi menusuk-nusuk tumpukan sampah dan lumpur di tepian sungai. Anjani, dengan perban masih melilit kepala dan kaki yang digips, memaksa duduk di kursi roda di pinggir sungai. Matanya bengkak, menatap air coklat yang deras itu dengan tatapan memohon. Kembalikan dia, batinnya menjerit. Ambil kakiku sebagai gantinya, tapi kembalikan adikku. Namun sungai itu bisu.
Maaf, Bu. Arus bawah sangat deras saat kejadian. Kemungkinan tubuh korban terbawa sampai ke pintu air Manggarai atau... Komandan SAR itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya menggeleng lemah, melepas topi, tanda menyerah pada kehendak alam. Pencarian resmi dihentikan. Namun pencarian Anjani baru saja dimulai. Bulan berganti tahun. Poster-poster kertas bertuliskan, "Dicari, anak hilang," dengan foto Darminto yang sedang tersenyum lebar ditempel di setiap tiang listrik, terminal bus, hingga stasiun kereta dari Bogor sampai Jakarta Kota. Anjani menghabiskan tabungan kuliahnya bukan untuk membeli buku, melainkan untuk mencetak ribuan lembar harapan yang sia-sia itu. Ia berjalan tertatih menyusuri ganggang kumuh, bertanya pada pengamen, pemulung, dan preman pasar. "Pernah lihat anak ini?" Ada tahi lalat kecil di leher kirinya. Dia suka menepuk pipi kalau lelah. Tanya Anjani pada setiap orang asing, menyodorkan foto yang perlahan mulai pudar warnanya. Kebanyakan orang hanya menggeleng acuh tak acuh. Beberapa menatap iba. Sisanya mengusirnya karena dianggap mengganggu. Ayah, yang dulu gagah, layu dalam hitungan bulan. Rambutnya memutih sepenuhnya. Punggungnya membungkuk. Menanggung beban rasa bersalah karena dialah yang memegang kemudi malam itu. Ayah berhenti bekerja. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di teras rumah, menatap gerbang, menunggu sosok kecil yang biasa berlari pulang sambil berteriak minta uang jajan. Di tahun ketiga, ayah akhirnya menyerah. Sore itu, Anjani pulang membawa kabar dari seorang paranormal yang mengatakan Darminto ada di Bandung. Ia bersemangat ingin ke sana. Tapi ayah menahannya. "Sudah, enduk." Suara ayah lirih. Matanya kering tak lagi bisa menangis. "Adikmu sudah tenang. Jangan diseret-seret lagi ke dunia ini. Kasihan dia." "Tapi mayatnya belum ketemu." "Yah, itu artinya dia masih hidup." Anjani membantah keras, air mata kemarahan menggenang. "Atau artinya dia sudah menyatu dengan tanah dan air," balas ayah, menatap kosong ke arah kebun teh di kejauhan. "Ayah mau bikin pengajian. Kita kirim doa. Kita ikhlaskan." Hari itu, sebuah batu nisan dipasang di pemakaman umum. Di bawah nama Darminto, tidak ada jasad yang berbaring. Hanya ada sepasang sepatu kets kotor dan baju bola kesayangannya yang dikubur di dalam peti kecil. Anjani berdiri di depan gundukan tanah merah itu dengan hati membatu. Ia tidak ikut menabur bunga. Ia tidak ikut berdoa. Di dalam hatinya, ia menolak kematian ini. "Ini cuma sandiwara," pikirnya. "Kalian semua gila. Adikku belum mati." Kekecewaan pada ayah yang menyerah membuat Anjani membangun tembok tinggi. Ia berhenti bicara tentang Darminto di rumah. Ia berhenti menempel poster. Namun, api itu tidak padam. Ia hanya memindahkannya ke ruang bawah tanah jiwanya, membakarnya diam-diam agar tak terlihat orang lain. Pelariannya adalah ambisi. Anjani menenggelamkan dirinya ke dalam pekerjaan. Ia menyelesaikan kuliah bisnis dengan predikat summa cum laude dalam waktu singkat, bukan karena ia pintar, tapi karena ia tidak punya kehidupan lain selain buku. Ia bekerja 18 jam sehari. Ia memanjat tangga korporat dengan kecepatan yang menakutkan, menginjak siapa saja yang menghalangi jalannya, menjadi wanita besi yang tak tersentuh emosi. Setiap lembur adalah cara untuk tidak bermimpi buruk. Setiap proyek sukses adalah cara untuk membungkam suara tawa Darminto yang menghantuinya di keheningan malam. Uang mulai mengalir deras ke rekeningnya. Dan diam-diam, uang itu ia gunakan untuk menyewa detektif swasta. Tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-9. Laporan demi laporan datang ke meja kerjanya yang mewah. Foto-foto anak jalanan yang mirip. Laporan panti asuhan di pelosok Jawa. Semuanya berakhir dengan kata negatif. Anjani menjadi monster di mata karyawannya. Dingin, perfeksionis, kejam. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali Anjani memarahi staf karena kesalahan kecil, itu adalah pelampiasan dari rasa frustrasi karena ia tidak bisa mengontrol satu hal terbesar dalam hidupnya, takdir adiknya. Ia membeli apartemen mewah di lantai tinggi, berharap bisa melihat lebih luas. Siapa tahu, hanya siapa tahu, ia bisa melihat titik kecil di kejauhan yang ia cari. Tapi semakin tinggi ia memanjat menara kesuksesan, semakin sunyi udara di sekitarnya.
Ayah semakin tua dan sakit-sakitan, hidup dalam dunianya sendiri yang sepi. Hubungan mereka menjadi kaku, hanya sebatas transfer uang bulanan dan kunjungan singkat saat lebaran yang canggung. 10 tahun berlalu seperti kedipan mata yang menyakitkan. Kini, Anjani berdiri di puncak dunia. Ia memiliki segalanya. Mobil mewah, aset miliaran, rasa hormat dari para konglomerat. Namun, saat ia bercermin, ia melihat wanita asing. Wanita dengan garis wajah keras, mata yang selalu waspada, dan senyum yang tak pernah mencapai hati. Di laci meja kerjanya yang paling bawah, terkunci rapat, masih tersimpan satu benda keramat. Jam tangan plastik murah bergambar superhero milik Darminto yang terlepas saat kecelakaan. Jam itu sudah mati. Jarumnya berhenti tepat di pukul 17.45, waktu kejadian. Setiap kali dunia terasa terlalu berat, Anjani akan membuka laci itu, menggenggam jam tangan rusak itu erat-erat hingga telapak tangannya sakit. Rasa sakit fisik itu membantunya tetap waras. "Aku belum menyerah, Dik," bisiknya pada jam mati itu di sela-sela jeda rapat direksi. "Dunia boleh bilang kamu mati. Ayah boleh bilang kamu sudah di surga. Tapi selama jantung Mbak masih berdetak, Mbak akan terus mencarimu. Meskipun harus membalikan setiap batu di kota Jakarta ini." Dan malam ini, di tengah kemacetan Jakarta yang memuakkan, di tengah hujan badai yang membangkitkan trauma lamanya, alam semesta akhirnya menjawab kegilaan Anjani. 1 dekade pencarian yang sunyi, 1 dekade doa yang tak terucap, bermuara pada satu titik di pinggir jalan, sebuah gerobak bakso biru yang kusam. Benang takdir yang sempat putus itu kini tersambung kembali, tegang dan bergetar, siap menarik Anjani keluar dari menara gadingnya, memaksanya turun kembali ke lumpur kenyataan untuk menjemput separuh jiwanya yang hilang. Penantian itu selesai. Ujian yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Suara klakson truk di samping mobil menyentak Anjani kembali ke masa kini. Bayangan jurang, darah, dan sungai kru itu pecah berantakan, digantikan oleh pemandangan interior mobil Mercedes-Benz yang mewah dan steril. Namun, jantungnya masih berpacu liar, memukul-mukul rongga dada seolah ingin menjebol tulang rusuknya. Keringat dingin mengalir di punggungnya, membuat kemeja sutra mahalnya terasa lengket dan menjijikan. Mobil sudah melaju pelan meninggalkan perempatan lampu merah itu. Jarak antara dirinya dan sosok di gerobak bakso itu semakin melebar. 50 meter, 100 meter. Setiap putaran roda mobil terasa seperti pisau yang memotong tali pusar harapan yang baru saja tersambung. "Jangan pergi," teriak batinnya. Putar balik. Tapi bibirnya terkatup rapat, dijahit oleh logika rasional yang telah ia bangun selama 10 tahun. "Kamu gila, Anjani," bisik sisi logis otaknya, suara dingin yang terdengar seperti suara para pemegang saham di ruang rapat. "Itu cuma kebetulan. Banyak orang menyeka keringat seperti itu. Banyak orang punya senyum mirip. Adikmu sudah mati. Sudah jadi tanah. Jangan bodoh mengejar hantu di tengah hujan." Anjani memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan wajah pemuda tukang bakso itu. Ia mencoba memikirkan rapat besok pagi. Ia mencoba memikirkan saham yang sedang naik. Ia mencoba memikirkan apa saja selain mata teduh pemuda itu. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas ingatan itu mencengkeram. Gerakan tangan itu, tepukan 2 kali di pipi kiri. Itu bukan gerakan generik. Itu adalah kode rahasia genetik mereka. Itu adalah tanda baca dalam bahasa tubuh Darminto yang hanya dimengerti oleh Anjani. Jika itu hanya kebetulan, maka itu adalah kebetulan paling kejam yang pernah diciptakan Tuhan untuk menyiksa hambanya. "Tidak," desisnya. Suaranya bergetar hebat. Ia menoleh ke belakang lagi. Kaca belakang mobil sudah buram oleh air hujan, tapi ia masih bisa melihat titik cahaya kuning samar di kejauhan tempat gerobak itu berada. Titik itu semakin kecil, siap ditelan kegelapan malam. Rasa takut kehilangan itu datang lagi. Rasa takut yang sama saat ia terbangun di dasar jurang dan menemukan kursi di sebelahnya kosong. Rasa takut yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak selama 1 dekade. Apakah ia akan membiarkan kursi itu kosong lagi? Apakah ia akan membiarkan Darminto menghilang untuk kedua kalinya hanya karena ia takut terlihat bodoh? "Persetan dengan logika," umpatnya kasar. Anjani menegakkan punggungnya. "Aura, ratu bisnis,
Nya kembali. Tapi kali ini bukan untuk memimpin rapat, melainkan untuk mengambil kendali atas takdirnya sendiri. Pak Maman, berhenti! Teriakan itu meledak begitu keras, hingga memenuhi seluruh kabin mobil. Pak Maman, yang sedang fokus menghindari genangan air, terlonjak kaget seolah disambar petir. Refleks kakinya menginjak pedal rem dalam-dalam. Ciit! Ban mobil berdecit di aspal basah. Sistem ABS bekerja keras mencegah selip. Tubuh Anjani terdorong ke depan, tertahan sabuk pengaman, lalu terhempas kembali ke sandaran kursi. Mobil di belakang mereka membunyikan klakson panjang penuh amarah, nyaris menabrak bumper belakang. Astaga, Bu! Pak Maman menoleh dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar di setir. Ada apa, Bu? Ibu sakit? Jantung ibu kumat. Napas Anjani memburu, naik turun dengan cepat. Matanya liar, menatap spion tengah, lalu menatap jalanan di belakang. Mundur. Pak, kita harus mundur. Mundur. Pak Maman melongo, menatap jalanan padat di belakang lewat spion. Nggak mungkin, Bu. Macet total di belakang. Satu arah pula. Kita nggak bisa lawan arus. Nanti ditabrak bus. Kalau begitu pinggirkan mobilnya. Sekarang, perintah Anjani, nadanya tidak bisa dibantah. Itu adalah nada suara yang biasa ia gunakan untuk memecat direktur yang tidak becus. Tapi Bu, ini bahu jalan becek. Hujan badai begini. Saya bilang pinggirkan. Pak Maman tidak berani membantah lagi. Dengan tangan gemetar, ia memutar setir ke kiri, memaksakan mobil besar itu menepi, menyerempet semak-semak basah di pinggir trotoar. Begitu mobil berhenti total, Anjani langsung melepas sabuk pengamannya. Ibu mau kemana? Tanya Pak Maman panik saat melihat majikannya meraih gagang pintu. Jangan turun, Bu. Banjir di luar. Sepatu ibu nanti rusak. Biar saya saja. Ibu butuh apa? Beli minum? Beli tisu. Anjani menatap sopir tuanya itu. Tatapannya tajam namun berkaca-kaca. Ada badai emosi yang bergolak di balik pupil matanya yang hitam. Saya harus memastikan sesuatu, Pak. Sesuatu yang lebih mahal dari nyawa saya. Ucapnya lirih. Ia tidak menunggu jawaban. Tangannya menarik tuas pintu. Brak. Pintu mobil terbuka. Suara gemuruh hujan langsung menyerbu masuk, bising dan memekakan telinga, menghilangkan keheningan steril kabin mobil. Angin kencang menampar wajah Anjani, membawa percikan air yang dingin menusuk tulang. Aroma got yang meluap dan asap knalpot menyengat hidungnya. Aroma kemiskinan kota Jakarta yang selama ini ia hindari dari balik kaca gedung tingginya. Anjani menurunkan kakinya. Sepatu hak tinggi Christian Louboutin bersol merah seharga 20 juta rupiah itu mendarat di atas aspal yang tergenang air keruh bercampur lumpur hitam. Air kotor langsung merembes masuk, membasahi kulit kakinya yang terawat. Dingin, kotor, menjijikkan. Tapi Anjani tidak peduli. Ia melangkah keluar sepenuhnya dari cangkang pelindungnya. Hujan deras langsung mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Dalam hitungan detik, tatanan rambut salonnya yang sempurna lepek seketika. Blazer mahalnya basah kuyup, memberat, menempel di tubuhnya seperti kulit kedua yang dingin. Air hujan mengalir masuk ke matanya, perih, memburamkan pandangan. Bu Anjani, payung, Bu, tunggu payung, teriak Pak Maman, berusaha keluar menyusul sambil meraba-raba mencari payung di bawah jok. Anjani tidak menoleh. Ia membanting pintu mobil hingga tertutup. Bam! Ia berdiri sendirian di pinggir jalan raya yang kejam. Mobil-mobil melaju kencang di sebelahnya, memuncratkan air comberan ke arahnya. Klakson-klakson berteriak memaki keberadaannya. Ia tampak seperti orang gila. Seorang wanita eksekutif berpakaian mewah, berdiri basah kuyup di tengah badai, menatap ke arah belakang dengan tatapan kosong namun menyala. Di kejauhan, sekitar 200 meter di belakang, di seberang jalan, gerobak biru itu masih ada. Samar-samar terlihat di antara tirai hujan. Jantung Anjani berdebar menyakitkan. Kakinya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan akan harapan. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika saat ia mendekat,
Wajah itu ternyata asing? Bagaimana jika ia hanya akan menghancurkan hatinya sendiri untuk kesekian kalinya? Namun, kakinya bergerak sendiri. Langkah demi langkah. Awalnya ragu, lalu semakin cepat. Lari, Anjani, bisik suara kecil di kepalanya. Suara Darminto kecil. Lari sebelum aku hilang lagi. Dan Anjani pun berlari. Ia berlari melawan arah angin. Ia berlari melawan arus kendaraan. Ia berlari dengan sepatu hak tingginya yang patah sebelah, membuatnya terpincang-pincang. Ia tidak peduli. Ia berlari seperti orang kesetanan, menerjang genangan air, mengabaikan tatapan aneh orang-orang yang berteduh di emperan toko. Malam ini, ia bukan CEO. Ia bukan miliarder. Ia hanyalah seorang kakak yang sedang berlari mengejar satu-satunya kepingan jiwanya yang tertinggal. Dan ia bersumpah pada langit yang sedang menangis di atasnya. Ia tidak akan berhenti sampai ia melihat wajah itu dari jarak dekat, meski itu artinya ia harus menatap wajah kematian sekalipun. Jarak itu semakin dekat. Kebenaran sedang menunggunya di seberang jalan. Jalan raya itu membelah realitas seperti sungai STX yang memisahkan dunia orang hidup dan dunia orang mati. Anjani harus menyeberanginya. Napasnya tersengal, dadanya naik turun dengan kasar, seolah paru-parunya sedang berusaha memompa seluruh oksigen di Jakarta yang lembab. Kakinya yang tak lagi beralas kaki kanan, karena sepatu mahalnya telah patah dan tertinggal di tengah jalan, menginjak aspal yang kasar dan tajam. Kerikil jalanan menusuk telapak kakinya yang halus. Namun rasa sakit fisik itu tenggelam oleh adrenalin yang membanjiri darahnya. Sebuah klakson bus malam meraung panjang, nyaris menyerempet bahunya. Angin dari bus yang melaju kencang itu menghempaskan tubuh ringkih Anjani hingga terhuyung ke depan. Ia nyaris jatuh tersungkur ke dalam genangan air hitam di tepi trotoar. Namun, ia bertahan. Ia menyeimbangkan tubuhnya dengan gemetar. Matanya terpaku lurus ke depan, ke arah tenda terpal biru yang berkibar-kibar ditiup angin badai. Di sanalah dia. Jarak mereka kini tinggal 5 langkah. 5 langkah yang terasa lebih jauh daripada jarak bumi ke bulan. Anjani melangkah naik ke trotoar yang becek. Air hujan mengalir deras dari rambutnya, menetes ke bulu matanya, membuat pandangannya berkedip-kedip seperti film lama yang rusak. Di hadapannya, gerobak bakso itu tampak lebih menyedihkan dari jarak dekat. Kayu-kayunya sudah lapuk dimakan rayap, rodanya penuh lumpur kering yang menebal, dan aroma kaldu sapi yang menguar bercampur dengan bau sampah basah dari got di belakangnya. Namun bagi Anjani, ini adalah altar suci. Laki-laki itu, Darminto, sedang membelakangi jalan, sibuk mengikat kantong plastik sampah. Ia tidak menyadari kehadiran tamu tak diundang dari langit itu. Punggungnya membungkuk. Tulang belikatnya menonjol tajam di balik kaos oblong yang basah kuyup menempel di kulit. Anjani berdiri mematung. Lidahnya keluh. Mulutnya terasa kering meski hujan mengguyurnya. Apa yang harus ia katakan? Halo? Ini kakak? Atau langsung memeluknya? Semua skenario yang pernah ia susun di kepalanya selama 10 tahun mendadak buyar tak bersisa. Permisi. Suara Anjani keluar mencicit, lemah, tertelan gemuruh hujan. Laki-laki itu tidak mendengar. Anjani menelan ludah, mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia melangkah 1 tapak lagi, masuk ke dalam area kering di bawah terpal biru yang sempit itu. Permisi, serunya lebih keras, suaranya parau dan bergetar. Laki-laki itu tersentak. Bahunya menegang kaget. Ia berbalik badan dengan gerakan defensif, seolah terbiasa menghadapi bahaya atau pengusiran Satpol PP. Dan saat wajah mereka bertemu, waktu berhenti berputar. Darminto menatap wanita di hadapannya dengan mata terbelalak. Ia melihat seorang wanita berantakan, basah kuyup seperti tikus selokan, namun mengenakan pakaian yang harganya mungkin bisa untuk memberinya makan setahun. Wajah wanita itu pucat pasi seperti mayat, bibirnya biru kedinginan. Namun mata itu menatapnya dengan intensitas yang menakutkan, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Astaga, Bu. Darminto mundur selangkah, menabrak panci baksonya hingga tutupnya berdenting nyaring. Ibu kenapa? Kecopetan? Atau dikejar orang jahat? Suara itu. Dada Anjani serasa meledak. Suara itu lebih berat, lebih serak, dan logatnya kasar khas jalanan.
Tapi timbrenya masih sama. Itu suara adiknya yang sudah pecah menjadi suara laki-laki dewasa. Anjani ingin berteriak memanggil namanya. Tapi kerongkongannya tercekat batu besar bernama tangis. Ia hanya bisa menggeleng pelan. Air mata hangat mulai meleleh bercampur dengan air hujan di pipinya. Darminto tampak bingung dan panik. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mengejar wanita ini. Naluri bertahan hidupnya menyala, tapi naluri kemanusiaannya lebih kuat. Ia melihat wanita kaya ini menggigil hebat. "Bu, masuk sini dulu, Bu." Di luar anginnya kencang. Ucap Darminto, menggeser tubuhnya, memberi ruang di bawah terpal sempit yang hanya berukuran 2x2 meter itu. Ia menarik sebuah bangku plastik merah yang warnanya sudah pudar dan kakinya sedikit retak. Dengan cekatan, ia mengelap permukaan bangku itu dengan kain lap yang tergantung di pinggangnya. Kain yang sebenarnya tidak terlalu bersih, tapi itulah yang paling bersih yang ia punya. "Duduk dulu, Bu. Maaf tempatnya kotor. Ibu mau saya panggilkan taksi? Atau polisi?" Tanyanya dengan nada hormat yang berjarak. Sangat sopan. Sangat merendah. Anjani duduk di bangku plastik reot itu. Lututnya lemas. Ia berada sangat dekat sekarang. Aroma tubuh laki-laki itu, campuran keringat, bawang, dan hujan, menusuk hidungnya. Dulu, adiknya wangi bedak bayi dan minyak telon. Sekarang, ia wangi kerasnya kehidupan. Perubahan itu menyayat hati Anjani lebih dalam daripada silet. "Bukan." Anjani akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Ia menunduk, menatap sepatu Darminto yang jebol di bagian jempolnya. Saya lapar." Darminto tertegun. "Lapar?" Ia menatap wanita itu tak percaya. Wanita dengan cincin berlian di jari manisnya ini kelaparan di pinggir jalan? "Iya, saya lapar," ulang Anjani, mengangkat wajahnya, menatap lekat ke dalam mata adiknya. Ia butuh alasan untuk tetap di sini. Ia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini nyata. "Boleh saya pesan bakso?" Wajah Darminto berubah sungkan. Ia menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. "Waduh, Bu, maaf sekali. Baksonya sudah habis. Tinggal kuah sama bihun sisa sedikit. Tadi baru diborong anak-anak panti." "Tidak apa-apa," potong Anjani cepat, takut diusir. "Apa saja. Kuahnya saja juga boleh. Saya bayar." Jangan Bu. Masa kuah doang bayar? Kalau Ibu mau, saya racikin sisa-sisanya." "Tapi ya itu, cuma sisa," kata Darminto merendah. Ada rasa malu di matanya. Ia malu menyajikan makanan sisa untuk seseorang yang terlihat seperti putri raja. "Tolong," pinta Anjani. Kata itu terdengar seperti permohonan hidup dan mati. Darminto mengangguk ragu. "Ya sudah. Tunggu sebentar ya, Bu. Angetin badan dulu dekat panci." Laki-laki itu berbalik, kembali menghadap gerobaknya. Anjani mengamatinya lekat-lekat dari belakang. Punggung itu lebar tapi kurus. Bahunya sedikit miring ke kanan. Mungkin karena terbiasa memikul beban berat atau mendorong gerobak bertahun-tahun. Darminto mengambil mangkuk ayam jago yang pinggirnya gumpil. Ia menuangkan bihun, sedikit toge, dan menyiramnya dengan kuah panas yang mengepul. Uap putih membumbung tinggi, menyelimuti wajahnya sesaat. Gerakannya begitu efisien. Tanpa ragu, tanpa jeda. Tangan kanannya memegang sendok kuah, tangan kirinya memegang mangkuk. Dan di sana, di bawah cahaya lampu bohlam 5 watt yang tergantung di gerobak, Anjani melihatnya. Di lengan kiri bagian dalam, tepat di bawah siku, ada sebuah bekas luka bakar samar berbentuk bulan sabit. Darah Anjani berhenti mengalir. Itu luka lama. Luka terkena knalpot motor ayah saat Darminto umur 7 tahun. Saat itu Darminto menangis seharian dan Anjani yang meniup-niup lukanya sampai ia tertidur. Bukti itu terpampang nyata di depan matanya. Tidak terbantahkan. Tidak bisa disangkal lagi. Ini bukan orang lain yang mirip. Ini bukan halusinasi rindu. Ini adalah Darminto. Adiknya masih hidup. Adiknya berdiri 1 meter di depannya. Melayaninya seperti seorang pelayan melayani majikan. Tidak tahu bahwa darah yang mengalir di nadi mereka berasal dari rahim yang sama.
Air mata Anjani tumpah semakin deras, tak terbendung lagi. Bahunya berguncang menahan isak tangis yang ingin meledak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha meredam suara tangisannya agar tidak terdengar. Rasa syukur yang luar biasa bertarung dengan rasa sakit yang tak terperi melihat kondisi adiknya. Darminto berbalik membawa mangkuk panas itu. Ia kaget melihat wanita itu menangis sesenggukan. "Loh, Bu? Kenapa nangis?" Darminto panik. Ia meletakkan mangkuk di meja kayu kecil dengan tergesa. "Sakit ya, Bu? Atau saya salah ngomong? Maaf, Bu, saya orang bodoh. Mulut saya nggak sekolah." Anjani menggeleng kuat-kuat. Ia menatap wajah cemas adiknya lewat tirai air matanya. Ingin sekali ia langsung memeluk kaki adiknya, bersujud meminta ampun karena telah membiarkannya menderita sendirian selama ini. Tapi lidahnya keluh. Ketakutan itu masih ada. Ketakutan bahwa jika ia mengaku sekarang, adiknya akan lari. Adiknya mungkin akan membencinya. Tidak. Anjani menyeka air matanya kasar. Suaranya parau. Kuahnya, uapnya kena mata. Darminto tampak tidak yakin. Tapi ia mengangguk saja, berusaha sopan. "Oh, pedes ya asepnya. Dimakan, Bu, mumpung panas. Lumayan buat ganjel perut." Ia menyodorkan sendok bebek stainless tipis ke arah Anjani. Tangan Anjani gemetar hebat saat menerima sendok itu. Kulit mereka bersentuhan sedetik. Kulit tangan Darminto kasar, kapalan, dan hangat. Sengatan listrik emosional menjalar ke seluruh tubuh Anjani. Sentuhan pertama dalam 10 tahun. Anjani menunduk, menatap kuah bening dengan sedikit bawang goreng yang mengambang menyedihkan di mangkuk itu. Makanan termurah yang pernah ia hadapi seumur hidupnya. Namun baginya saat ini adalah sajian paling berharga di dunia. Ia menyendok kuah itu, memasukkannya ke mulut. Rasanya asin, gurih micin yang kuat, dan hangat. Rasa yang familiar. Rasa yang membawanya pulang. "Enak?" tanya Darminto polos, berdiri canggung di samping gerobak, memilin-milin ujung kaosnya. Anjani mengangguk pelan. Air mata menetes masuk ke dalam mangkuk kuah. "Enak," jawabnya lirih. Rasanya seperti pulang ke rumah. Denting sendok yang beradu dengan dasar mangkuk menjadi satu-satunya bunyi yang berani melawan gemuruh hujan. Mangkuk itu kini kosong. Kuah kaldu yang hangat telah berpindah ke dalam perut Anjani, memberikan sedikit tenaga bagi tubuhnya yang menggigil kedinginan. Namun, rasa hangat itu tidak mampu mencairkan gumpalan es kecemasan yang membeku di ulu hatinya. Anjani meletakkan sendok itu perlahan, sangat hati-hati, seolah takut memecahkan keheningan rapuh yang tercipta di antara mereka. Darminto masih sibuk di balik gerobak. Ia sedang mencuci mangkuk kotor bekas pelanggan sebelumnya di sebuah ember plastik merah yang airnya sudah keruh. Punggungnya membungkuk dalam kerendahan hati yang menyakitkan. Ia menggosok piring dengan sabut kelapa tua, gerakannya mekanis, gerakan seseorang yang telah melakukan hal yang sama ribuan kali hingga jiwanya mati rasa. Anjani menatap punggung itu. Ia mencoba menyatukan gambar di depannya dengan gambar masa lalu. Punggung ringkih ini, dulunya adalah tempat ia sering melompat minta gendong saat mereka bermain kuda-kudaan. Tangan yang kini kasar dan penuh noda minyak itu, dulunya adalah tangan halus yang selalu menggenggam jemarinya saat menyeberang jalan. Bagaimana bisa takdir begitu kejam merubah pangeran kecilku menjadi hamba sahaya seperti ini? Batin Anjani merintih. Rasa bersalah kembali mencekik lehernya, lebih kuat dari sebelumnya. Setiap detik yang berlalu tanpa pengakuan terasa seperti dosa. "Mas," panggil Anjani. Suaranya rendah, namun tajam menembus suara hujan. Darminto segera berbalik, mengelap tangannya yang basah ke celana. Sikap tubuhnya waspada namun patuh. "Ya, Bu, kurang kenyang? Maaf, cuma itu yang tersisa." "Bukan," potong Anjani. Matanya menatap lurus, mengunci manik mata Darminto. "Siapa namamu?" Pertanyaan itu sederhana, namun efeknya membuat Darminto terdiam sejenak. Ia tampak ragu, matanya bergerak gelisah ke kiri dan kanan. Orang kaya jarang bertanya nama pada orang kecil sepertinya, kecuali untuk urusan polisi atau komplain. "Panggil saja Darmin, Bu," jawabnya singkat, menunduk sopan. "Darmin," ulang Anjani,
Mengecap nama itu di lidahnya. Terasa asing. Terasa salah. Itu adalah nama samaran. Nama yang dipakai untuk menyembunyikan identitas asli, atau mungkin nama yang diberikan oleh nasib buruk padanya. Nama panjangmu? Desak Anjani lagi. Kali ini lebih menuntut. Ia bangkit berdiri dari bangku plastik. Langkahnya pelan mendekati gerobak. Sepatu mahalnya yang tersisa sebelah membuat jalannya sedikit pincang. Namun auranya tetap mengintimidasi. Darminto mundur selangkah. Punggungnya membentur tiang gerobak. Ia mulai merasa takut. Wanita ini aneh. Wanita ini menatapnya bukan seperti menatap tukang bakso, tapi seperti menatap barang hilang yang baru ditemukan. Cuma Darmin, Bu. Orang-orang pasar manggil saya begitu. Jawabnya defensif. Saya nggak punya KTP, Bu. Hilang waktu banjir tahun lalu. Kebohongan. Atau mungkin, itulah kebenaran yang ia percayai sekarang. Bahwa masa lalunya telah hanyut di bawah banjir waktu. Sama seperti KTP-nya. Anjani kini berdiri tepat di depan etalase kaca gerobak. Kaca itu buram oleh uap, memisahkan dua wajah yang serupa tapi tak sama. Anjani mengangkat tangannya, menempelkan telapak tangannya ke kaca yang dingin. Kamu bohong, bisik Anjani. Demi Allah, Bu. Kamu tidak suka makan bawang goreng kalau sedang sakit gigi, potong Anjani tiba-tiba. Kalimat itu meluncur cepat, spesifik, dan aneh. Darminto ternganga. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya berkedip bingung. Hah? Dan kamu? Anjani melanjutkan, suaranya mulai bergetar menahan tangis. Kamu punya tahi lalat kembar di belakang telinga kananmu. Bentuknya seperti titik dua. Dek. Wajah Darminto yang tadi bingung kini berubah pucat pasi. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Ia mematung. Tangannya yang memegang kain lap terkulai lemas di sisi tubuhnya. Bagaimana wanita asing ini tahu? Itu adalah detail fisik yang sangat tersembunyi. Bahkan teman-teman sesama pedagang pun tidak ada yang tahu. Anjani melihat reaksi itu. Ia melihat dinding pertahanan Darminto mulai retak. Ia harus memukulnya sekali lagi, tepat di titik terlemahnya, untuk meruntuhkan benteng itu sepenuhnya. Anjani menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian terakhir. Ia menatap mata adiknya yang ketakutan itu, dan memanggil satu kata sandi yang terkubur 1 dekade lamanya. Minto. Panggilan itu keluar lembut, penuh kasih sayang, dengan intonasi khas yang hanya dimiliki oleh satu orang di dunia ini. Bukan Darmin. Bukan Mas Bakso. Tapi Minto, dengan penekanan manja di ujung kata. Dunia Darminto runtuh seketika. Tubuhnya tersentak hebat seperti tersengat listrik tegangan tinggi. Tangannya menyenggol tumpukan mangkuk ayam jago di meja gerobak. Perang. 3 buah mangkuk jatuh ke aspal, pecah berkeping-keping. Suara pecahan beling itu nyaring, memekakan telinga, namun Darminto tidak peduli. Ia tidak menunduk untuk memungutnya. Ia bahkan tidak berkedip. Matanya melebar maksimal, pupilnya mengecil, menatap horor bercampur harapan pada wanita di depannya. Napasnya mulai memburu, tidak beraturan. Hahaha, hahaha. Ingatan itu, kotak Pandora yang selama ini ia gembok rapat-rapat di sudut gelap otaknya, tiba-tiba terbuka paksa. Suara itu, nada bicara itu, panggilan itu adalah suara dari masa lalu. Suara dari kehidupan lain di mana ia tidur di kasur empuk, bukan di atas tikar lembab. Suara dari kehidupan di mana ia dipanggil adik, bukan anak pungut. Siapa kamu? Tanya Darminto. Suaranya pecah, serak, nyaris tak terdengar. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya saling beradu. Anjani melangkah maju, menembus batas etalase. Ia mengabaikan pecahan beling di bawah kakinya yang telanjang. Ia tidak peduli jika kakinya berdarah. Ia mendekat hingga jarak wajah mereka hanya 1 jengkal. Anjani mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh pipi adiknya yang kasar dan tirus. Sentuhan itu nyata, hangat. Kamu lupa janji kita di kebun teh? Bisik Anjani, air matanya jatuh menetes ke tangan Darminto. Kamu lupa, kalau Mbak tidak akan pernah meninggalkanmu?
Meskipun kamu hilang, meskipun dunia bilang kamu mati. Darminto mundur lagi, menggelengkan kepala dengan panik. Matanya mulai basah. Rasa sakit yang luar biasa terpancar dari sana. Rasa sakit seorang anak yang merasa dibuang. Nggak mungkin. Desis Darminto, menepis tangan Anjani kasar. Pergi. Kamu hantu. Kakakku sudah mati. Keluargaku mati. Lihat aku, Minto. Lihat mataku. Anjani mencengkeram bahu adiknya yang kurus itu kuat-kuat, memaksanya untuk menatap. Ini Mbak Yan. Mbak Yan MU yang cengeng. Mbak Yan yang janji beliin kamu robot kalau nilai matematikamu bagus. Pertahanan Darminto hancur lebur. Lututnya menyerah. Ia tidak kuat lagi menopang berat badannya dan berat kenyataan yang menghantamnya sekaligus. Tubuhnya merosot perlahan, meluncur ke bawah di samping roda gerobaknya yang berlumpur. Ia berjongkok di aspal basah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, menjambak rambutnya sendiri. Sebuah erangan panjang, menyayat hati, keluar dari tenggorokannya. Erangan seekor hewan yang terluka parah. Aarg. Itu bukan teriakan marah. Itu adalah teriakan kerinduan yang telah membusuk menjadi kepahitan selama 10 tahun. Tembok yang ia bangun untuk melindungi hatinya dari rasa rindu telah jebol. Banjir memori masa kecil. Wajah ayah, wajah ibu, wajah kakak, menyerbunya tanpa ampun, menyiksanya dengan keindahan yang selama ini ia anggap mimpi belaka. Anjani ikut berlutut di hadapannya. Ia tidak peduli rok mahalnya terendam air comberan. Ia tidak peduli statusnya sebagai CEO. Di aspal kotor itu, derajat mereka sama. Mereka hanyalah dua anak manusia yang terpisah oleh maut, dan kini dipertemukan kembali oleh keajaiban yang menyakitkan. Minto. Anjani mencoba meraih tangan adiknya yang menutupi wajah. Darminto mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah, dan penuh dengan luka menganga. Ia menatap Anjani dengan tatapan yang membuat jantung Anjani berhenti berdetak. Tatapan seorang anak hilang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Tapi takut pintunya sudah terkunci. Mbak Yan? Suaranya bergetar, seperti suara anak kecil 5 tahun. Anjani mengangguk, tersenyum dalam tangisnya. Dan detik itu, di bawah guyuran hujan Jakarta yang tak kenal ampun, dua kepingan puzzle yang hilang itu akhirnya saling menemukan ujungnya. Namun, penyatuan itu tidak akan mulus. Ada 10 tahun jurang pemisah yang berisi kemarahan, kesalahpahaman, dan penderitaan yang harus mereka seberangi malam ini juga. Mangkuk yang pecah di aspal itu adalah lambang hati mereka. Hancur berantakan, tajam, namun kini, akhirnya, pecahannya terkumpul di satu tempat. Hujan tidak juga mereda. Justru semakin menggila seolah alam semesta ingin menghapus dosa-dosa masa lalu yang kini terhampar telanjang di atas aspal Jakarta. Darminto masih berjongkok. Napasnya memburu. Matanya yang merah menatap wajah kakaknya. Wajah yang begitu bersih, begitu terawat, begitu asing. Ada gejolak magma yang mendidih di dalam dadanya. Campuran antara kerinduan yang membuncah dan rasa sakit yang telah bernanah selama 1 dekade. Tiba-tiba, ia berdiri. Gerakannya kasar dan menyentak. Ia mundur beberapa langkah, menjauh dari jangkauan tangan Anjani, seolah sentuhan kakaknya adalah bara api yang melepuhkan kulit. Jangan sentuh aku, desisnya. Suaranya rendah, berbahaya, seperti peringatan binatang yang terpojok. Anjani tertegun. Tangannya masih mengambang di udara, meraih kekosongan. Minto, kenapa? Ini Mbak. Kita pulang ya? Kita pulang ke rumah. Pulang. Darminto tertawa. Tawa yang kering, sumbang, dan menyakitkan telinga. Pulang kemana? Ke rumah gedonganmu? Lihat aku, Mbak, lihat. Darminto merentangkan tangannya, memamerkan keadaannya. Kaos oblong yang bolong di ketiak, celana kusam penuh noda minyak, sandal jepit yang tipis sebelah, dan gerobak butut yang menjadi satu-satunya harta bendanya. Aku gembel, Mbak, aku sampah, teriaknya, suaranya pecah bersaing dengan guntur. Orang sepertiku nggak punya rumah. Orang sepertiku cuma punya jalanan. Nggak, Minto, kamu adik Mbak. Kamu bukan sampah.
Anjani mencoba bangkit berdiri, tapi kakinya yang lemas dan licinnya aspal membuatnya kembali terjerembab. Ia tidak peduli. Ia merangkak maju. Mbak nggak peduli kamu jadi apa. Yang penting kamu hidup. Kamu hidup. Aku hidup karena aku pikir kalian udah mati. Teriakan itu meledak, memotong kalimat Anjani seperti pedang samurai. Hening. Dunia seakan berhenti berputar pada porosnya. Bahkan hujan terasa melambat. Darminto menatap kakaknya dengan napas tersengal. Air mata bercampur hujan mengalir deras di wajahnya yang tirus. Pertahanannya jebol total. Racun yang ia simpan selama 10 tahun akhirnya dimuntahkan. Waktu aku bangun di pinggir sungai. Suaranya mulai melirih, bergetar hebat menahan isak tangis. Kakiku patah, Mbak. Sakit banget. Aku teriak panggil ayah. Panggil Mbak Yan. Tapi nggak ada yang jawab. Cuma ada suara hutan. Cuma ada gelap. Anjani membekap mulutnya sendiri. Air matanya tumpah ruah. Ia bisa membayangkan adiknya yang kecil, sendirian, kesakitan di tengah rimba malam itu. 3 hari. Lanjut Darminto. Tatapannya menerawang jauh ke masa lalu yang kelam. 3 hari aku merangkak di pinggir sungai, makan sisa makanan pemancing, minum air sungai coklat. Aku nunggu. Aku yakin Mbak Yan bakal datang. Mbak Yan udah janji, kan? Janji nggak bakal ninggalin Minto. Darminto menatap Anjani dengan tatapan menuduh yang menghancurkan hati. Tapi nggak ada yang datang. Sampai warga nemuin aku, bawa aku ke panti asuhan kampung. Aku nunggu di sana setahun. Mbak, tiap ada mobil berhenti, aku lari ke depan gerbang. Aku pikir itu mobil ayah. Aku pikir itu Mbak Yan. Darminto menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengusap wajahnya kasar dengan lengan bajunya yang kotor. Tapi kalian nggak pernah datang. Nggak pernah. Ia menunjuk dada Anjani dengan telunjuk yang gemetar. Jadi aku mikir, mungkin aku memang anak buangan. Mungkin karena aku bodoh matematika. Mungkin karena aku nyusahin. Makanya kalian biarin aku hanyut. Kalian bahagia kan tanpa aku? Lihat Mbak sekarang. Kaya raya. Bersih. Cantik. Sementara aku cuma nunggu mati di pinggir jalan. Cukup. Anjani menjerit. Jeritan itu bukan amarah, tapi jeritan kesakitan yang tak tertahankan. Hatinya, yang selama ini ia kira sudah beku dan mati, kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Setiap kata yang keluar dari mulut adiknya adalah vonis hukuman mati baginya. Ternyata, selama ia mencari dan menderita dalam rasa bersalah, adiknya menderita dalam rasa terbuang. 2 jiwa yang saling merindu, tapi dipisahkan oleh dinding kesalahpahaman raksasa yang dibangun oleh takdir. Anjani tidak membela diri. Tidak ada gunanya mengatakan ia sudah mencari kemana-mana. Tidak ada gunanya menceritakan tentang poster-poster yang ia tempel. Rasa sakit adiknya adalah fakta mutlak yang tidak butuh alibi. Wanita penguasa bisnis Jakarta itu melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan di hadapan siapapun seumur hidupnya. Ia menjatuhkan dirinya sepenuhnya ke aspal yang kotor. Ia bersimpuh, beringsut maju, dan memeluk erat kaki Darminto yang berlumpur. Ia memeluk kaki adiknya yang kurus itu sekuat tenaga, menempelkan wajahnya yang basah ke celana jeans Darminto yang kasar dan bau apek. Maafin Mbak, Dik, maafin Mbak. Raung Anjani. Suaranya pecah, meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Mbak cari kamu, demi Tuhan Mbak cari kamu. Mbak nggak pernah lupa. Mbak nggak pernah bahagia sedetik pun tanpa kamu. Darminto mematung. Tubuhnya kaku seperti kayu. Ia merasakan tangan kakaknya mencengkeram kakinya, merasakan getaran tubuh Anjani yang menangis hebat di bawah sana. Ia melihat wanita yang terlihat seperti bidadari itu kini bersujud di kakinya. Tidak peduli harga diri, tidak peduli kotoran. Bunuh Mbak aja, Minto. Isak Anjani di sela tangisnya. Suaranya teredam kain celana. Kalau kamu benci Mbak, pukul Mbak, maki Mbak. Tapi jangan bilang kamu dibuang. Jangan bilang kamu nggak diinginkan. Kamu nyawa Mbak, Dik. Kamu napas Mbak. Kata-kata itu menembus langsung ke jantung Darminto,
melelehkan lapisan es kebencian yang ia bangun susah payah. Ia mendengar ketulusan yang telanjang dalam suara itu. Ia merasakan air mata panas Anjani menembus kain celananya, membakar kulit kakinya. Itu bukan air mata kepalsuan. Orang kaya mungkin bisa memalsukan senyum, tapi mereka tidak akan sudi memeluk kaki tukang bakso di tengah comberan jika bukan karena cinta yang gila. Tangan Darminto yang tadi terkepal keras di samping tubuhnya perlahan melemas. Bahunya yang tegang mulai runtuh. Bibirnya bergetar hebat. Ia melihat ke bawah, melihat punggung kakaknya yang berguncang hebat. Ingatan masa kecil itu kembali menyeruak. Ingatan saat Anjani menggendongnya saat ia jatuh dari sepeda. Ingatan saat Anjani membelanya dari anak-anak nakal. Kakaknya tidak pernah berubah. Kakaknya masih pelindungnya. "Mbak," bisik Darminto. Suaranya pecah menjadi tangisan. Perlahan, sangat perlahan, Darminto menurunkan tubuhnya. Ia ikut berlutut di aspal, mensejajarkan dirinya dengan kakaknya. Ia tidak lagi menolak. Ia tidak lagi mundur. Anjani mengangkat wajahnya yang sembab. Maskaranya luntur mengotori pipi, rambutnya acak-acakan. Namun di mata Darminto, itu adalah wajah terindah yang pernah ia lihat. "Mbak." Darminto merentangkan tangannya yang gemetar. Tanpa kata-kata lagi, Anjani menghambur ke dalam pelukan adiknya. Mereka bertabrakan dalam pelukan yang erat, putus asa, dan menyakitkan. Anjani melingkarkan lengannya ke leher adiknya, membenamkan wajahnya di bahu yang kurus itu. Darminto memeluk pinggang kakaknya, mencengkeram kain blazer basah itu seolah takut Anjani akan menguap jadi asap. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, di pinggir jalan raya Jakarta yang bising dan tak peduli, dua saudara itu menangis bersama. Tangisan mereka bersahut-sahutan, menumpahkan racun rindu dan sakit hati yang mengendap 10 tahun. Tidak ada lagi si kaya dan si miskin. Tidak ada lagi CEO dan tukang bakso. Hanya ada kakak dan adik. Darah mereka kembali menyatu dalam aliran air mata. Luka lama itu belum sembuh, tapi malam ini, nanahnya telah dikeluarkan. Pendarahannya telah dihentikan oleh perban pelukan yang hangat. "Jangan pergi lagi," isak Anjani di telinga adiknya. "Enggak, Mbak, aku enggak kemana-mana," jawab Darminto serak, mempererat pelukannya. "Aku udah pulang." Dan di tengah badai itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, mereka berdua merasakan kehangatan yang sesungguhnya. Kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah. Kehangatan yang hanya bisa ditemukan dalam detak jantung keluarga. Hujan di Jakarta malam itu seolah berubah menjadi air suci yang membaptis ulang dua jiwa yang baru saja menemukan jalan pulang. Di pinggir jalan yang basah dan kotor itu, pelukan kakak beradik itu perlahan melonggar, namun tangan mereka masih saling mencengkeram erat. Takut jika dilepas, ini semua akan kembali menjadi asap mimpi yang memudar saat matahari terbit. Anjani menyeka wajah adiknya dengan ujung lengan blazernya yang basah. Ia menyingkirkan rambut gondrong yang menutupi kening Darminto, menatap wajah itu inci demi inci, memuaskan dahaga matanya yang telah kering selama 10 tahun. "Kita pulang sekarang, ya?" bujuk Anjani lembut. Suaranya parau habis menangis. "Mbak nggak akan biarin kamu di sini sedetik pun lagi." Darminto mengangguk lemah. Energinya habis terkuras oleh ledakan emosi barusan. Ia seperti anak kecil yang baru saja selesai tantrum hebat, lelah dan pasrah. Ia menoleh menatap gerobak birunya yang setia. "Gerobakku," gumamnya lirih. "Itu punya Juragan Tejo. Kalau ditinggal, aku didenda." "Nanti Mbak beli pabrik gerobaknya sekalian buat Juragan Tejo," potong Anjani cepat, nada otoriternya kembali sedikit, namun kali ini bercampur kasih sayang yang meluap-luap. Tiba-tiba, sorot lampu putih menyilaukan membelah kegelapan malam. Sebuah mobil MPV mewah berwarna hitam, jauh lebih besar dari sedan Anjani, berhenti mendadak tepat di belakang mobil sedan Anjani yang terparkir miring. Pintu geser otomatis terbuka dengan dengungan halus. Seorang sopir lain dan seorang perawat bergegas turun membawa payung besar, melindungi sosok tua yang melangkah keluar dengan tertatih-tatih. Itu ayah. Pak Maman ternyata telah menghubungi rumah utama saat Anjani mulai bertingkah gila, dan menyuruhnya berhenti mendadak tadi. Insting sopir tua itu benar. Ia tahu hanya satu orang yang bisa menghentikan kegilaan Anjani, ayahnya. "Anjani!"
Suara tua yang berat dan berwibawa itu terdengar, meski sedikit bergetar karena usia dan dinginnya malam. Laki-laki tua itu mengenakan piyama tidur yang dibalut jaket tebal. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Wajahnya dipenuhi peta kerutan kesedihan yang tak terhapus waktu. Ia berjalan dibantu tongkat kayu. Langkahnya lambat namun penuh amarah kekhawatiran. "Apa yang kamu lakukan, Enduk? Hujan badai begini kamu main-main di got?" "Hardik ayah," suaranya meninggi. "Kamu mau mati konyol? Ayo naik. Maman bilang kamu." Kalimat ayah terhenti mendadak di udara. Lidahnya keluh. Matanya yang rabun menyipit, menembus tirai hujan, menangkap pemandangan di depannya. Ia melihat putrinya yang sukses, ratu bisnis, kebanggaannya, sedang berlutut di aspal kotor tanpa alas kaki. Tapi bukan itu yang membuat jantung tua ayah nyaris berhenti berdetak, melainkan sosok laki-laki kurus yang dirangkul oleh putrinya. Laki-laki itu basah kuyup, dekil, dan menyedihkan. Namun saat laki-laki itu mengangkat wajahnya, menatap ke arah cahaya lampu mobil, tongkat kayu di tangan ayah terlepas. Klotak. Tongkat itu jatuh membentur aspal, tapi ayah tidak menyadarinya. Tubuhnya limbung. Perawat di sampingnya buru-buru menahan lengannya agar tidak ambruk. "Pak, Bapak kenapa Pak?" tanya perawat itu panik. Ayah menepis tangan perawat itu dengan kasar. Ia tidak butuh penopang. Adrenalin murni membanjiri darah tuanya, memberikan kekuatan supranatural yang sudah lama hilang. Ayah melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Ia mengabaikan payung yang tidak lagi melindunginya. Ia membiarkan hujan mengguyur tubuh rentanya. Matanya terkunci pada wajah pemuda itu. Wajah yang menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata selama 3650 malam terakhir. "Darminto," bisik ayah. Suaranya bukan suara manusia, tapi suara hantu yang melihat keajaiban. Darminto, yang masih berlutut di aspal, mendongak menatap sosok tua itu. Tubuhnya kembali menegang. Rasa takut, rasa hormat, dan rasa rindu bercampur aduk menjadi badai di dadanya. Ia melihat ayahnya yang dulu gagah, yang dulu menggendongnya di pundak saat nonton pawai, kini begitu rapuh, begitu tua. Dan ia tahu, kerutan di wajah itu, rambut putih itu, sebagian besar disebabkan oleh hilangnya dirinya. "Bapak." Suara Darminto keluar tercekat. Ayah terus mendekat hingga ia berdiri menjulang di atas mereka berdua. Ia tidak langsung memeluk. Tangan tuanya yang gemetar hebat terulur, menyentuh puncak kepala Darminto yang basah. Jari-jarinya meraba rambut itu, turun ke kening, ke pipi, memastikan ini bukan hologram, bukan mimpi demam. Kulit bertemu kulit. Hangat. Nyata. Pertahanan sang patriark runtuh seketika. Laki-laki yang selama 10 tahun ini melarang nama Darminto disebut di rumah. Laki-laki yang memaksa membuat batu nisan kosong agar bisa mengikhlaskan, kini roboh. Lututnya menekuk, dan ia jatuh berlutut di hadapan anaknya. Bukan jatuh karena lemah, tapi jatuh karena sujud syukur. "Ya Allah, Gusti." Tangis ayah pecah. Suaranya meraung pilu, lebih menyayat hati daripada tangisan Anjani tadi. Ia menarik kepala Darminto ke dadanya, mendekapnya begitu erat seolah ingin memasukkan kembali anak itu ke dalam rusuknya agar tidak hilang lagi. Ia menciumi kepala anaknya yang bau apek dan air hujan itu bertubi-tubi. "Maafin Bapak, Le. Maafin Bapak." Isak ayah, air matanya membasahi rambut Darminto. "Bapak yang salah. Bapak yang nyetir mobilnya. Bapak yang bikin kamu hilang. Harusnya Bapak yang mati, bukan kamu yang menderita." Pengakuan dosa itu akhirnya terucap. Selama ini ayah diam bukan karena ia tak peduli. Ia diam karena rasa bersalah itu terlalu besar untuk ditanggung kata-kata. Ia merasa dialah pembunuh masa depan anaknya. Darminto, yang tadinya masih menyimpan sedikit rasa sakit hati karena merasa dibuang, merasakan benteng kemarahannya luluh lantak mendengar ratapan ayahnya. Ia merasakan detak jantung ayahnya yang lemah namun kencang di telinganya. Tangan Darminto yang kaku perlahan bergerak naik, membalas pelukan itu. Ia menepuk punggung ayahnya yang kini terasa begitu kurus dan ringkih. "Bapak enggak salah," bisik Darminto, air matanya kembali mengalir.
Minto hidup. Pak, Minto di sini. Anjani, yang melihat pemandangan itu, beringsut mendekat. Ia merentangkan kedua tangannya yang panjang, memeluk kedua laki-laki terpenting dalam hidupnya sekaligus. Ia memeluk punggung ayah dan punggung Darminto, mengunci mereka bertiga dalam satu lingkaran pelukan yang kokoh. Di pinggir jalan raya Jakarta yang kejam, di bawah guyuran hujan yang tak kunjung reda, tiga manusia itu menyatu kembali. Segitiga yang terputus kini tersambung. Sopir, perawat, dan beberapa pengguna jalan yang berteduh menonton dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak tahu siapa orang-orang ini. Mereka tidak tahu cerita di baliknya. Tapi bahasa cinta dan air mata adalah bahasa universal yang dimengerti semua makhluk. Mereka melihat sebuah keluarga yang sedang menyusun ulang kepingan hati mereka yang pecah. Kita pulang, nak. Kita pulang. Bisik ayah berulang-ulang seperti mantra, sambil terus mengelus punggung Darminto yang menonjol tulangnya. Iya, Pak, jawab Darminto serak. Minto mau pulang. Hujan mulai mereda, berubah menjadi gerimis halus. Awan hitam perlahan bergeser, membiarkan sedikit cahaya bulan mengintip malu-malu. Badai telah berlalu. Bukan hanya badai cuaca, tapi badai yang berkecamuk di dalam hati keluarga kecil ini selama 1 dekade. Anjani mengangkat wajahnya, menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia bisa bernapas lega. Oksigen masuk memenuhi paru-parunya tanpa rasa sesak. Menara gadingnya mungkin akan tetap dingin, tapi itu tidak masalah lagi. Karena sekarang, ia membawa pulang mataharinya. Ia menatap mobil mewah ayah yang pintunya masih terbuka lebar. Mobil itu hangat, kering, dan siap membawa mereka pergi dari jalanan ini. Namun sebelum mereka pergi, Anjani menatap gerobak bakso biru itu sekali lagi. Gerobak itu berdiri diam, saksi bisu penderitaan adiknya, saksi bisu ketangguhan adiknya bertahan hidup. Ia berjanji dalam hati, gerobak itu tidak akan dibuang. Gerobak itu akan ia simpan di garasi rumah mewahnya, sebagai monumen pengingat bahwa di balik jas mahal dan mobil mewah, darah mereka adalah darah pejuang yang tak pernah menyerah pada nasib. Ayo, ajak Anjani, membantu ayah dan Darminto berdiri. Mereka bertiga berdiri, basah kuyup, kedinginan, berantakan, tapi tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang benar-benar mencapai mata. Malam ini, Jakarta kehilangan satu gelandangan, dan sebuah rumah kosong kembali menemukan penghuninya yang hilang. Hujan badai yang menggila sejak sore akhirnya menyerah. Langit Jakarta yang tadinya hitam pekat kini perlahan menyisakan warna abu-abu tua yang tenang. Gerimis halus turun satu-satu, seperti sisa air mata yang menetes dari pelupuk mata yang sudah lelah menangis. Udara malam yang biasanya penuh polusi, kini terasa bersih, dicuci oleh air bah yang membawa serta debu dan duka luruh keselokan. Di pinggir jalan yang mulai sepi itu, sebuah adegan sederhana namun sakral sedang berlangsung. Mobil MPV hitam besar milik ayah masih menyala mesinnya. Pintu geser sampingnya terbuka lebar, memuntahkan cahaya kuning hangat dari kabin interior ke aspal yang basah. Namun, mereka belum beranjak pergi. Darminto berdiri kaku di depan pintu mobil yang terbuka. Kakinya yang telanjang dan berlumpur ragu untuk melangkah naik. Matanya menatap karpet beludru tebal dan jok kulit berwarna beige yang tampak begitu suci dan mahal di dalam sana. Ia melihat tubuhnya sendiri, celana jeans kotor penuh noda oli, kaos yang basah kuyup dan bau apek, serta tangan yang hitam oleh daki jalanan. Naik, Le, ajak ayah yang sudah duduk di dalam, menepuk jok kosong di sebelahnya. Wajah tua itu pucat, tapi senyumnya merekah seperti bunga yang layu disiram hujan. Darminto menggeleng pelan, mundur selangkah. Jangan, Pak, nanti kotor. Mobilnya mahal. Minto duduk di bagasi aja, atau Minto jalan kaki. Masuk. Itu bukan suara ayah, tapi suara Anjani. Kakaknya muncul dari belakang, membawa handuk kering yang entah didapat dari mana. Tanpa jijik sedikitpun, Anjani menyampirkan handuk itu ke bahu adiknya, lalu mendorong punggung Darminto lembut namun tegas. Mobil ini benda mati, Minto. Bisa dicuci, bisa diganti. Bisik Anjani tepat di telinga adiknya. Tapi kalau kamu masuk angin, kalau kamu sakit, uang 1 gudang pun gak ada artinya buat Mbak. Masuk.
Darminto menelan ludah. Ia menatap mata kakaknya yang sembab. Di sana, ia tidak melihat rasa kasihan yang merendahkan. Ia melihat penerimaan mutlak. Dengan gemetar, Darminto akhirnya mengangkat kakinya yang kotor. Telapak kakinya yang kasar mendarat di atas karpet mobil yang empuk. Jejak lumpur hitam tercetak jelas di sana. Sebuah noda yang merusak keindahan interior mobil. Namun bagi ayah dan Anjani, itu adalah jejak terindah yang pernah mereka lihat. Itu adalah bukti bahwa anak mereka benar-benar ada, berwujud, dan sedang melangkah pulang. Darminto duduk di samping ayah. Tubuhnya tenggelam dalam empuknya jok Captain Seat yang memeluk punggungnya yang pegal. Hawa hangat dari heater mobil langsung menyelimuti kulitnya yang menggigil. Rasanya seperti dipeluk oleh awan. Ayah segera menarik selimut tebal bermotif kotak-kotak, membungkus tubuh kurus anaknya seperti membungkus bayi. Tangan keriput ayah tidak mau diam. Ia menggosok-gosok lengan Darminto, memijat bahunya, menyalurkan panas tubuhnya sendiri. "Lapar?" tanya ayah lirih. Darminto mengangguk malu-malu. "Sedikit, Pak. Kita makan di rumah ya." "Ibu, ibumu pasti." Suara ayah tercekat. Ia lupa sejenak bahwa ibu sudah tiada. Kesedihan melintas cepat di wajahnya, namun segera digantikan oleh ketegangan baru. "Kita makan masakan paling enak pokoknya. Bapak suruh orang masak sekarang." "Nggak usah yang mewah, Pak," potong Darminto cepat. Ia merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil yang sudah penyok. Di dalamnya ada 2 butir permen rasa jahe yang sudah agak meleleh. "Ini." Darminto menyodorkan permen itu dengan tangan gemetar ke arah ayah dan Anjani. "Cuma punya ini. Buat angetin tenggorokan." Anjani terpaku menatap permen murah itu. Harta kekayaannya mencapai ratusan miliar. Ia bisa membeli pabrik permennya jika ia mau. Tapi, saat melihat tangan adiknya yang kasar menyodorkan permen jahe sisa itu, dadanya sesak oleh rasa haru yang membuncah. Itu adalah sisa terakhir yang dimiliki Darminto, dan ia memberikannya untuk keluarganya. Anjani mengambil 1, ayah mengambil 1. Mereka membuka bungkus plastik itu. Anjani memasukkan permen jahe murah itu ke dalam mulutnya. Rasa pedas dan manis yang sederhana langsung lumer di lidah, bercampur dengan rasa asin sisa air mata yang masih menempel di bibirnya. "Enak," kata Anjani, tersenyum sambil mengunyah. "Ini permen paling enak yang pernah Mbak makan." "Iya," sahut ayah, matanya berkaca-kaca lagi. "Manis, Le. Manis sekali." Darminto tersenyum lega. Senyum yang kali ini lepas, tanpa beban, tanpa rasa takut diusir. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu ayah. Aroma minyak kayu putih yang dipakai ayah bercampur dengan aroma kulit mobil mewah, menciptakan wangi baru yang asing namun menenangkan. Di luar, Pak Maman dan sopir ayah sedang sibuk mengurus gerobak. Mereka tidak membuangnya. Atas perintah Anjani, gerobak butut itu diangkat dengan hati-hati, seolah itu adalah relikui suci, dan dimasukkan ke dalam mobil box bantuan yang baru datang. Gerobak itu akan ikut pulang. Itu adalah saksi sejarah, bagian dari diri Darminto yang tidak boleh dihapus. Pintu geser mobil perlahan menutup otomatis. Le. Suara bising jalanan Jakarta, klakson yang tak sabaran, dan gemericik air seketika lenyap. Kabin menjadi sunyi, kedap, dan damai. Mobil mulai bergerak perlahan, membelah genangan air, meninggalkan trotoar basah yang menjadi saksi pertemuan mengharukan itu. Darminto menoleh ke jendela samping. Ia melihat jalanan yang biasa ia susuri dengan kaki lecet sambil mendorong gerobak, kini bergerak mundur dengan cepat di balik kaca film gelap. Ia melihat emperan toko tempat ia biasa tidur meringkuk kedinginan. Ia melihat warung Tegal tempat ia biasa mengutang nasi. Semua itu masa lalu sekarang. Tapi ia tahu,
Ia tidak akan pernah melupakannya. Minto. Panggil Anjani yang duduk di kursi depan, memutar tubuhnya menghadap ke belakang. Tangannya terulur, menggenggam lutut adiknya yang tertutup selimut. Ya, Mbak. Mulai besok, kamu nggak perlu takut hujan lagi. Kamu nggak perlu takut lapar lagi. Ucap Anjani mantap. Tugasmu cuma satu, hidup bahagia. Sisanya urusan Mbak. Darminto menatap kakaknya, lalu menatap ayahnya yang sudah tertidur pulas sambil memeluk lengan kirinya erat-erat. Takut Darminto hilang kalau ia melepaskannya. Ada rasa hangat yang menjalar di dada Darminto. Bukan karena selimut, bukan karena AC mobil, dan bukan karena permen jahe. Itu adalah rasa aman. Selama 10 tahun, Darminto hidup sebagai daun kering yang diterbangkan angin, tak punya akar, tak punya tujuan. Ia tidur dengan mata terbuka, selalu waspada. Tapi malam ini, di dalam kotak besi berjalan ini, ia akhirnya merasa akarnya kembali menancap ke bumi. Ia bukan lagi si gembel. Ia bukan lagi si tukang bakso. Ia adalah Darminto, anak ayah, adik Mbak Anjani. Identitas itu telah kembali padanya, utuh dan tak ternilai harganya. Darminto memejamkan mata. Lelah yang luar biasa akhirnya menyerang tubuhnya. Kantuk yang berat, kantuk yang damai, menariknya ke alam mimpi. Terima kasih, Tuhan, bisiknya dalam hati, sebelum kesadarannya menghilang. Terima kasih sudah membiarkanku pulang. Mobil mewah itu melaju menembus malam, membawa 3 hati yang sempat retak, kini perlahan mulai bertaut kembali menjadi satu detak yang harmonis. Mereka tidak pulang menuju rumah gedongan yang penuh emas permata. Itu hanyalah bangunan batu bata. Malam ini, mereka pulang ke tempat yang sesungguhnya. Tempat di mana rindu bermuara dan lelah terbasuh. Mereka pulang ke hati. Tamat.